pula, kita kirimkan salawat berangkaikan salam, kita haturkan kepada Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ketua Kombat Justisia, Rozin Falih Alivi. Yang terhormat kepada Kepala Bidang PSDM Kombat Justisia, Muhammad Kevin Yades. Yang terhormat kepada Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat Pengurus Kombat Justisia. Yang terhormat kepada Bapak Iswandi SEMA. Yang terhormat kepada Bapak Juan Andrean SHLLM. Dan juga yang saya hormati kepada seluruh peserta seminar beasiswa Australia Award Scholarship. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah pada hari ini, marilah kita sambut penyampaian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang PSDM Muhammad Kevin Yades. Kepada Muhammad Kevin Yades, disilahkan. Baik, pertama disyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kesempatan, yaitu Kombat Justisia, untuk mengadakan acara Upgrade Your Skills, yaitu tentang serba-serbi Australian Award Scholarship. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Kombat Justisia tahun periode 2021-2022, Saudara Rozin Falih Alivi. Yang saya hormati Dewan Kehormatan beserta Dewan Pembina Pengurus Kombat Justisia. Yang saya hormati kedua pemateri yang sangat memiliki pengalaman yang luar biasa, yaitu Bapak Iswandi SEMA dan Bapak Juan Andrean SHLLM. Yang saya hormati seluruh peserta pada kegiatan sore hari ini, dan yang saya banggakan dan cintai seluruh pengurus dan kader Kombat Justisia tahun periode 2021-2022. Pada kegiatan kali ini adalah bentuk komitmen dari kami bidang pengembangan sumber daya manusia di Kombat Justisia untuk turut serta dalam membangun sumber daya manusia, bukan hanya untuk di internal Kombat Justisia saja, akan tetapi untuk membangun sumber daya manusia yang terbuka untuk umum. Pada kegiatan kali ini akan membahas seluruh serba-serbi mengenai beasiswa Australian Award Scholarship. Tentu saja Australian Award Scholarship adalah salah satu beasiswa bergengsi, dan berdasarkan data yang saya dapatkan bahwasanya mahasiswa Indonesia adalah yang paling banyak menjadi destinasi mahasiswa Indonesia dalam melanjutkan studi adalah di Australia, dengan presentasi sebesar kurang lebih 13.800. Jadi di sini dapat membuktikan bahwasanya Australia adalah tempat yang sangat-sangat baik, dan sangat banyak sekali mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di Australia. Dan salah satu beasiswa yang bergengsi adalah Australian Award Scholarship, di mana Australian Award Scholarship yang kita ketahui juga membiayai penuh, yaitu fully funded untuk membiayai selama studi kita di Australia. Dan berdasarkan world ranking pun banyak sekali perguruan-perguruan tinggi di Australia menduduki 100 besar world ranking berdasarkan QS University Rank. Oleh sebab itu, Kombat Justisia ingin men-share mengenai Australian Scholarship, ingin memberikan jalan kepada teman-teman sekalian, Pak Abang, untuk mengetahui bagaimana cara untuk join atau apply di Australian Scholarship. Apalagi Australian Award Scholarship pun telah buka dari bulan Februari kalau tidak salah, dan akan berakhir di bulan April. Jadi dengan adanya webinar ini dapat memberikan menambah persiapan para peserta webinar pada sore ini untuk dapat mempersiapkan dengan matang untuk melanjutkan studinya, khususnya di negara Australia itu sendiri melalui beasiswa Australian Scholarship. Jadi saya sekali lagi berterima kasih kepada kedua pemateri yang sangat luar biasa bisa menyempatkan waktu untuk mengisi webinar pada sore ini. Sekian dari kami, mungkin saya serahkan lagi ke
MC. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Kepala Bidang PSDM Muhammad Kevin Yades. Selanjutnya, penyampaian kata sambutan oleh Ketua Kombat Jasisia, Rozin Fali Alifi, sekaligus pembukaan acara kegiatan Upgrade Your Skill Go Kills Seminar Beasiswa Australia World Scholarship. Kepada Rozin Fali Alifi, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji beserta syukur mari sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia lah kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan kita pada sore hari ini. Dan salawat dengan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Juan Andrean SHLLM selaku pemateri, dan juga Bapak Swandi SEMA selaku pemateri pada sore hari ini. Di sela waktu sibuknya bapak-bapak sekalian, bapak-bapak masih menyempatkan hadir untuk membersamai kami dalam kegiatan Upgrade Your Skill ini. Dan yang sama-sama kami hormati Dewan Kehormatan Kombat Jasisia, yang sama-sama kami hormati Dewan Penasihat Pengurus Kombat Jasisia, dan yang saya banggakan seluruh kader beserta pengurus Kombat Jasisia, khusus kepada bidang PSDM yang telah mewujudkan agenda kita pada sore hari ini. Dan juga yang beristimewa sekali kepada peserta webinar seminar beasiswa pada kali ini yang berbahagia. Sedikit mengenai Upgrade Your Skill ini, agenda Upgrade Your Skill ini merupakan agenda yang diusung oleh bidang PSDM yang bekerja sama dengan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat Pengurus, serta pengurus Kombat Jasisia. Agenda Upgrade Your Skill ini diwujudkan sebagai wadah pengembangan kemampuan baik di bidang akademik, non-akademik, maupun pasca akademik, serta khususnya bagi panggotaan Kombat Jasisia nantinya. Pada kesempatan kali ini, agenda Upgrade Your Skill mengusung tema serba-serbi beasiswa Australian Award Scholarship yang akan diisi oleh pemateri yang luar biasa tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, agenda akan diisi dengan 2 sesi, yaitu penyampaian materi dan nantinya juga ada sesi tanya jawab. Diharapkan agenda ini bisa menjadi sarana pertukaran informasi bagi kita semua berkaitan dengan beasiswa luar negeri, khususnya Australian Award Scholarship itu sendiri. Semoga agenda ini juga dapat membantu peserta seminar nantinya untuk men-trigger atau mungkin membantu secara material persiapan abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman semua untuk meng-apply beasiswa ke luar negeri nantinya. Dan juga di sini kami mengucapkan permintaan maaf dari pembina kami, Bapak Dr. Khairul Fahmi, karena beliau belum bisa membersamai pada hari ini, karena beliau juga ada satu dan lain hal yang membuat beliau tidak bisa hadir pada sore hari ini. Oleh karena itu, mungkin di sini kami sendiri yang akan membuka seperti itu agenda kita pada sore hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda Gokils serba-serbi Australian Award Scholarship secara resmi dibuka. Mengutip perkataan teman saya, bahwasanya jika kita menimba ilmu di tempat yang terbaik dan juga dengan usaha, dengan tekad yang terbaik, maka hasilnya pun pasti akan terbaik. Semoga acara kita ini bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan kita harapkan. Kalau ada yang salah dan janggal, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Kombat Jasisia, Rozin Fali Alifi. Setelah penyampaian kata sambutan tadi, maka berakhirlah acara formal kita pada hari ini. Untuk memulai acara Upgrade Your Skill Go Kills, Seminar Beasiswa Australia Award Scholarship
akan saya serahkan kepada moderator kita, Saudari Andita Sekar. Saya sebagai MC formal pada hari ini, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andita Sekar Pratiwi selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar Australia Award Scholarship kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi bersama kita di sini. Selamat sore Bapak Juan. Apa kabar Bapak? Sore sehat. Gimana dengan teman-teman, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, selanjutnya ada Bapak Iswandi. Selamat sore. Maksud saya selamat malam Bapak Iswandi karena di sana sudah sekitar jam 8 ya Pak ya? Iya betul. Selamat malam. Ini moderator kita Andita Sekar ya. Iya Salam Pak. dari ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, untuk webinar kita pada sore ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi penyampaian materi dari Bapak Juan Andrean SHLLM. Sesi kedua yaitu penyampaian materi dari Bapak Iswandi SEMA. Dan yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk kepada sesi pertama, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Juan Andrean SHLLM. Beliau menamatkan studi strata 1-nya di Fakultas Hukum Universitas Andalas, kemudian melanjutkan studi strata 2 di Melbourne University Australia. Beliau aktif pada seminar dan pelatihan tingkat nasional maupun internasional di berbagai bidang seperti pengadaan barang dan jasa, akuntansi, serta audit. Saat ini, Bapak Juan Andrean mengabdi sebagai bagian dari Biro Hukum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kepada Bapak Juan, dipersilakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa di-share slide-nya. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran Pak. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada para peserta dan narasumber dari acara Upgrade Your Skills serba-serbi beasiswa Australia Award Scholarship. Apresiasi saya sampaikan kepada Bapak Pembina Kombat Justisia, Bapak Dr. Khairul Fahmi, dan Saudara Rozin Falih Alifi sebagai Ketua Kombat. Serta ada Pak Dosen Ari juga yang menghadiri, semoga sehat-sehat semuanya. Apresiasi saya juga sampaikan kepada para panitia dan dari Kombat ya, komunitas Basile Lidah Justisia dan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk acara sharing ini. Perkenalkan nama saya Juan, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Mbak Aditya ya, bahwa saya alumni dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Itu saya angkatan 2008, kelulusan tahun 2012. Terus saya juga menyelesaikan studi master di Melbourne Law School itu pada bulan Februari tahun 2021. Nah, kesempatan ini saya dan Pak Iswandi akan insya Allah berbagi tips dan trik kepada teman-teman yang berminat untuk melanjutkan studi di luar negeri, terutama di kampus-kampus terbaik Australia dengan menggunakan beasiswa AS. Namun kalau boleh sebelum saya sharing, boleh nggak sih raise hand? Saya pengen tahu gitu, ada yang udah submit aplikasi AAS nggak tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya? Kalau boleh raise hand dong biar tahu. Ada nggak ya? Atau ada yang mau berminat untuk tahun ini untuk submit aplikasi? Belum ada ya? Oke, semoga tahun ini kalau setelah kita sharing, saya dan Mas Wandi sharing jadi semangat dan langsung submit tahun ini. Oke, saya mulai langsung mungkin di slide next slide. Jadi ini personal information saya tadi. Nah, jadi kalau jadi apa ya? Sebelum daftar beasiswa itu kita yang penting itu adalah IELTS dan TOEFL.
Jadi untuk pendaftaran AS ini itu kita bisa daftar dengan menggunakan IELTS dan juga TOEFL. Nah, ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk mau kuliah ke luar negeri itu, yaitu dapat nilai TOEFL sama IELTS yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kalau seingat saya tuh eh, kalau untuk TOEFL itu masih bisa pakai paper base itu nilainya 525 minimal. Kalau IELTS kalau nggak salah 550. Jadi kalau saran sih, pengalaman saya dulu tuh habis saya lulus kuliah, saya tuh langsung ngikutin TOEFL, course TOEFL tuh sampai 2 kali, sampai dapetin nilai yang ya, cukup oke. Terus pas saya kerja di Kementerian Perdagangan juga saya dapetin kesempatan buat 2 kali les TOEFL. Uh, oh suaranya kurang kedengeran ya? Kedengeran kah? Mungkin dari peserta agak kecil, Bang. Bisa tolong dibesarkan sedikit suaranya, Bang? Oke. Jadi gitu. Jadi setelah lulus kuliah itu saya sampai 4 kali ngikut course TOEFL. Itu tujuannya biar dapetin kalau bisa mendekati 600. Karena itu uh, sangat penting untuk kalau kita mau kuliah keluar untuk dapetin beasiswa. Nah, terus setelah yakin dengan TOEFL yang cukup oke, barulah saya mencoba ngambil tes IELTS. Alhamdulillah cuma cukup sekali ambil ujian IELTS, dapat nilainya waktu itu 6,5 itu batas. Jadi 6,5 itu benar-benar batas minimal untuk misalnya kita mau mau daftar untuk kuliah ke luar negeri itu biasanya kampus di luar negeri itu terima minimal 6,5. Nah, mungkin kalau teman-teman saya boleh berbagi nih sharing untuk gimana sih cara dapetin IELTS yang baik gitu. Kalau saya sih nyaranin kita yang penting dapetin skor TOEFL yang baik dulu untuk mastiin bahwa kita benar-benar paham nih sama ilmu dasar bahasa Inggris sama grammar terutama. Terus kalau udah oke, udah yakin dengan nilai TOEFL-nya, terus ambil tuh tes IELTS. Jadi bisa kita ambil tes IELTS untuk 2 bulan ke depan. Karena gini, jadi tuh untuk nge-trigger karena biaya tes IELTS itu kan nggak murah ya. Kalau nggak salah tuh 2,8 juta. Jadi kan pasti kalau kita udah ambil tuh ujian, udah mendaftar ujian IELTS dengan mengeluarkan uang nggak sedikit, pasti kan kita akan ke-trigger buat wah saya harus belajar nih, belajar keras. Jadi itu dengan kita mengambil udah nge-book, udah ngedaftar untuk ujian IELTS, pasti kita akan terpacu untuk belajar. Nah, terus di sini saya juga jelasin nih di slide ini bahwa kalau teman-teman mau les IELTS, mau belajar IELTS, mungkin nggak perlu sampai ikut les dengan mengeluarkan uang, cukup paparan saya ini itu bisa buat belajar, bisa mengetahui gimana sih ujian IELTS itu, apa aja isi ujian IELTS, gimana tips dan trik. Nah, terus saya juga dulu itu saya latihan IELTS-nya itu pakai IELTSonlinetest.com, itu buat latihan tiap hari. Jadi dulu itu dalam 2 bulan itu saya emang tiap hari kayak kalau pagi itu udah belajar reading sama writing, terus malamnya reading sama listening, terus kalau malamnya udah pasti belajar writing. Jadi dalam 2 bulan itu pasti kalau teman tiap hari latihan dengan menggunakan IELTS sama IELTSonlinetest.com ini pasti teman insya Allah bisa dapetin nilai minimal 6,5. Boleh next? Boleh next slide-nya? Nah, ini kita belum sebelumnya. Yang pendaftaran yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya saya sampaikan tadi persyaratan ini pendaftaran beasiswa AS itu persyaratannya kurang lebih untuk IPK itu minimal 2,9 untuk master untuk S2. Kalau IELTS itu minimalnya 5,5 atau bisa pakai TOEFL itu 525. Dan harus teman-teman tahu bahwa IELTS dan TOEFL-nya itu kalau mau kita submit tahun ini tuh bahasanya itu harus current. Current itu gimana sih? Current itu hasil tes yang keluar dari tanggal 29 April 2020 sampai dengan 29 April 2022.
kepersyaratan. Jadi minimal mengenai masalah IPK minimal 2,9, terus ada masalah minimal IELTS dan TOEFL. Terus kita juga harus pahami targeting of awards. Nih, jadi orang yang jadi target dari beasiswa AS itu siapa aja gitu. Jadi di website itu dijelaskan bahwa ada dua nih orang yang ditargetkan oleh AAS. Ada yang targeted sama non-targeted. Yang targeted kategori itu adalah kandidat yang bekerja di salah satu provinsi yang menjadi fokus area dari program kerjasama pembangunan antara Australia dan Indonesia, yaitu orang-orang yang bekerja di Aceh, NTT, NTB, Papua, West Papua, Maluku, dan Maluku Utara, sama pegawai pemerintah Indonesia, termasuk pusat, provinsi, kota, kabupaten, tapi nggak termasuk BUMN. Nah, non-targeted itu adalah yang di luar dari targeted tadi, tapi sehingga swasta bisa juga masuk ke sini. Jadi jangan berpikir bahwa kalau AS itu fokusnya cuma ke PNS atau orang-orang di daerah utama tadi, tapi swasta juga bisa. Karena pada kenyataannya banyak angkatan AS itu, yang saya itu banyak yang dari swasta juga kerjanya. Nah, seingat saya tuh di tahun 2019, porsi antara targeted sama non-targeted ini adalah 70/30. Namun dijelaskan juga sama orang AS bahwa kuota ini bukan kuota sih. Jadi justru itu tuh lebih ke diprioritaskan aja. Jadi kalau misalnya target itu diprioritaskan 70, tapi kalau misalnya 70-nya nggak tercapai, maka akan digantikan oleh targeted. Jadi nggak harus 70% itu yang targeted tadi. Ketika misalnya nggak tercapai, yang targeted tadi bisa jadi 60, yang non targeted bisa jadi 40%. Jadi nggak usah takut kalau misalnya teman-teman nggak termasuk yang targeted. Terus next boleh. Boleh next slide. Yang slide gue dulu. Sorry, kayaknya tadi wifi saya bermasalah deh. Yang slide ke-6 coba. Ini ya. Nah, ini masalah field of study. Jadi kalau teman-teman udah ke AAS itu punya apa ya? Field of study yang dia incar, yang dia khususkan gitu. Ini field of study yang diprioritaskan oleh pemerintah Australia untuk diberikan beasiswa. Jadi kalau biar teman-teman peluangnya itu dapetin beasiswa itu lebih besar untuk AAS ini, teman-teman tuh harus nyampaikan di aplikasi bahwa perkuliahan dan courses atau mata kuliah yang akan teman-teman ambil itu berkaitan dengan salah satu atau beberapa field of study yang tercantum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri nanti, tapi saya bisa jelasin itu kalau yang nyambung ke fakultas hukum kali ya. Itu ada law, legal and judicial system, ada public administration, ada environmental law, ada anti-corruption, ada trade, ada cyber security, sama climate change. Yaitu mungkin beberapa field of study yang bakal nyambung sama teman-teman kalau emang teman-teman mau daftar AAS ini. Terus boleh next slide. Nah, ini saya tampilkan juga, ini ada tanggal-tanggal penting yang bisa teman-teman lihat. Jadi harus diingat bahwa kalau teman-teman mentargetkan pengen dapat beasiswanya tahun ini, berarti harus submit yang saat ini. Itu tutupnya itu aplikasinya tanggal 29 April 2012. Tapi kalau saya saranin sih kalau untuk menghindari sistemnya macet atau error, mending submitnya itu jangan tanggal 29 Aprilnya. Kalau bisa itu seminggu sebelum deadline tanggal 29 April. Dan kalau bisa 2 minggu sebelumnya itu aplikasinya udah beres. Jadi kita ngasih waktu seminggu untuk review lagi aplikasi yang mau kita submit itu. Boleh next slide. Nah, ini ada tahapan seleksi AAS. Jadi pertama itu adalah namanya tahapan administrasi. Yang akan diseleksi itu adalah aplikasi. Jadi mungkin kalau teman-teman belum pada coba masuk coba mendaftar, itu kan kita ntar masuk ke
yang harus kita submit, yang harus kita lengkapi dokumen-dokumennya. Jadi ntar di sana bakal kelihatan apa aja yang harus kita submit sama dokumen-dokumen apa aja yang harus kita upload. Nah, ntar setelah submit aplikasi, kalau lolos tuh kita akan dapat, kalau kita dinyatakan lolos dari segi aplikasi, application, maka kita akan dapat email yang menyatakan bahwa kita lulus, kemudian kita juga dapat undangan untuk mengikuti tes IELTS. Nah, ini salah satu poin plus dari beasiswa AAS, karena tes IELTS-nya itu dikasih langsung dari AAS. Jadi kita nggak perlu kayak jadi daftarnya mungkin misalnya kalau mau hemat ya, kalau untuk hemat daftar AAS itu daftarnya pakai TOEFL yang paper, tapi nanti IELTS-nya itu ditesnya oleh AAS saja. Jadi ini poin plusnya AAS itu dia ngasih kita tes IELTS for free gitu. Dan usahakan ketika kita dites IELTS sama AAS ini kita bisa dapat nilai 6,5 kalau bisa. Nah, setelah IELTS kita dapat undangan untuk mengikuti wawancara. Boleh next. Nah, ini aplikasi online. Jadi pengisian application ini dilakukan itu melalui oasis.dfat.gov.au. Itu kalau teman-teman mau submit application, mau mendaftar harus melalui ini. Nggak ada cara lain untuk mendaftar AAS selain ini. Jadi sebelum kita apply untuk beasiswa AAS, teman-teman itu harus memperhatikan benar-benar requirement untuk bisa apply, persyaratan-persyaratannya. Kalau saya boleh cerita itu saya total itu udah 3 kali coba buat AAS. 2 kali aplikasi AAS saya itu gagal karena saya kurang teliti dalam membaca how to apply beasiswanya. Jadi intinya untuk apply AAS itu kita harus masuk ke Oasis. Setelah kita mengisi Oasis, dilanjutkan dengan mengisi namanya itu additional information from Indonesian application. Nah, kegagalan saya yang 2 kali itu karena saya nggak jeli ngebacanya, jadi saya nggak aware bahwa ada additional information from Indonesia yang harus diisi juga. Nah, jadi ini pelajaran yang besar bagi saya untuk pay attention to detail-detail yang kecil di website pendaftaran, di how to apply-nya. Kalau kita emang mau lulus dan dapat beasiswa ini. Jadi saya mewanti-wanti buat teman agar dalam mengisi kedua aplikasi ini di Oasis sama additional information jangan sistem kebut semalam, karena at least berikan waktu sebulan lah buat ngerjainnya. Jadi teman-teman itu bisa cek dan recheck lagi, mempertimbangkan lagi apa yang diisi di dalam aplikasi itu. Terus teman-teman mungkin bisa buat reminder ya di handphone bahwa kapan nih tutupnya application, tanggal 29 April itu bikin reminder biar kita terpacu buat ngerjainnya. Boleh next slide. Nah, ini kalau teman belum pernah masuk, nah ini kita tunjukin nih. Kalau kita udah masuk Oasis dan kita udah ngisi data diri, nanti kita akan ketemu ini. Ini nih yang harus diisi application-nya sama dilengkapi persyaratannya. Jadi sebelum teman-teman masuk masuk ke Oasis ini, kumpulkan dulu dan scan dokumen yang diminta. Biasanya itu dibutuhin itu ada ijazah, ada transkrip, ada IELTS, ada reference letter, ini surat rekomendasi dari supervisor di kantor, supervisor dari dosen, dari Fakultas Hukum UNAN, terus ada dokumen pendukung kayak kita udah ngikutin short course, atau misalnya udah ngikutin lomba debat, atau ngikutin bookor, atau udah pernah menjadi narsum, jadi moderator, jadi MC, itu masukin aja semuanya, semua prestasi, semua kegiatan kita, itu bakal sangat bisa mendukung lah untuk kita bisa diseleksi menjadi penerima beasiswa. Dan dokumen administrasi lainnya kayak KTP, paspor, akta kelahiran, dan lain-lain gitu. Terus upload dokumen dan isi data yang diminta. Nah, sebelum submit itu review kembali tuh data yang diisi. Kan submitnya kalau saya saranin tadi itu kan 2 minggu sebelum tanggal 29 April. Nah, jadi 2 minggu itu kita seminggu kita untuk nge-review, melihat lagi jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus seminggu sebelumnya udah submit. Itu
Jadi untuk menghindari terjadi error dalam sistemnya. Gitu. Jadi misinya itu aplikasi ini dibilang susah-susah gampang sih, karena sebenarnya yang diminta isi itu kan kita udah tahu jawabannya apa gitu. Karena yang ditanya mostly mengenai background kita, mengenai diri kita. Namun yang bikin challenging-nya adalah bagaimana kita cara kita meng-highlight meng-highlight story kita, cerita kita itu memilih prestasi dan kegiatan kita yang terbaik dari banyaknya kegiatan kita di kampus atau di kantor, itu kita highlight mana yang paling bagus dan mana yang paling relevan dengan profile, maksud dan tujuan serta eligibility dari beasiswa AS ini. Intinya itu kita tuh harus bisa menarasikan diri kita dengan sangat baik dan sesuai dengan yang dicari oleh uh, pendonor beasiswa AAS ini gitu. Boleh next. Nah, kalau ini supporting documents, ini yang tadi saya bilang, mungkin ntar teman-teman bisa baca aja. Jadi sebelum masuk ke Oasis, mungkin teman-teman udah siapin aja nih dulu dokumen-dokumen. Ntar bisa dibaca aja ya. Boleh next lagi. Nah, ini namanya Propose Study Program. Jadi ntar salah satunya itu yang ini salah satunya sulit sih. Karena ini kita diminta untuk memilih kampus memilih kampusnya. Kan di sini kita harus dimulai dari mengisi pre-course dulu. Jadi kita harus tahu dulu nih, misalnya saya milih Melbourne Law School. Saya milih Melbourne Law School itu pertimbangannya salah satunya karena ranking. Misalnya di sini bisa dilihat QS University Ranking. Jadi saya milihnya kalau di Australia itu Melbourne Law School itu sekolah hukum nomor 1 di Australia. Nah, itu salah satunya karena ranking. Tapi ranking itu bukan pertimbangan utama lah. Pokoknya saya tuh milih Melbourne Law School karena mata kuliahnya emang saya pengen semua. Terus ada dosen yang saya mau ketemu sama dosennya karena menghandle isu yang saya juga tertarik. Terus ada juga karena kalau nggak salah karena research center, jadi pusat kajian Melbourne itu ada yang saya tuju gitu. Jadi selain itu banyak pertanyaan di dalam aplikasi Oasis, tapi yang paling susah salah satunya ya ini propose study program. Terus ada juga previous employment, current employment, sama supporting statement. Kalau previous employment itu di sini tuh saya menyimpulkan bahwa di previous employment sama current employment ini pemberi beasiswa ini kayak mau menggali gitu job desk kita, pekerjaan kita itu secara general apa sih, terus peran penting pekerjaan kita itu terhadap organisasi dan negara bagaimana sih. Maksudnya peran penting itu bukan hanya kita menjadi PNS terus kita penting bagi negara, tapi kalau misalnya kita swasta nih, kita punya project atau kita penulis, nah kalau itu ada kontribusinya yang besar buat negara, ya itu pasti bakal dikonsider banget sama AS. Nah, terus pemberi beasiswa ini juga si AS ini juga pengen tahu success story kita itu dalam organisasi atau leadership role dan bagaimana kita membuat solusi dari permasalahan. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman aktif di organisasi kayak di Combat ini, itu pasti teman-teman bisa kan menceritakan role-nya, perannya di organisasi Combat ini apa sih gitu. Terus leadership role-nya itu gimana teman-teman lakukan gitu. Apa bisa diceritain isu yang pernah ada di Combat Justisia ini seperti apa, terus bagaimana cara teman-teman menyelesaikan masalahnya, itu kan bakal bisa dinilai leadership-nya di sana, sama kekuatan kita dalam berkoordinasi. Nah, sebenarnya itu yang teman-teman perlu di-highlight isu itu sama perannya itu, sehingga bisa diceritakan ke application itu, biar bisa dikonsider untuk dikasih beasiswanya. Nah, terus juga mereka juga pengen tahu itu dari current employment itu korelasi antara pekerjaan kita sama perkuliahan di Australia itu dan bagaimana pengalaman kerja kita dan kontribusi kita ke negara. Jadi gimana ya? Jadi mereka pengen tahu korelasi antara
uh, uh, kuliah kita yang pertama di Fakultas Hukum, terus sama pekerjaan kita yang sekarang, terus ada juga korelasinya dengan sekolah S2 nanti, terus kontribusinya apa. Itu harus apa ya, harus sejalan gitu, harus linear, harus ada saling terkait ya, keempat-empatnya. Boleh next. Nah, ini supporting statement, ini yang paling susah ngerjainnya. Jadi di application itu yang paling bikin makan waktu yang sangat lama ini bikin supporting statement ini. Ada 4 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu how did you choose your proposed course and institution? Ini buat ngisinya, ini mungkin teman-teman bisa ingat kalau mau ngisi nanti, mungkin ini poin-poinnya lah yang saya jelaskan. Jadi jelasin latar belakang pendidikan dan pengalaman kita. Terus temukan isu yang sedang hangat di field kita yang perlu dicarikan solusi. Dan jelaskan bagaimana universitas tujuan itu dapat membantu kita menemukan solusi. Ini misalnya apa ya? Kalau di tempat kerjaan saya misalnya isu yang lagi hangat misalnya mengenai digital trade atau e-commerce. Terus saya jelaskan bahwa ada mata kuliah namanya digital trade law. Nah, dengan saya belajar digital trade law itu, saya akan bisa mencarikan solusi untuk permasalahan e-commerce di Indonesia. Itu ceritanya gitu. Nah, terus di sini teman-teman juga riset mengenai keunggulan dari universitas. Jadi misalnya bandingkan Melbourne Law School dengan 3 kampus lainnya. Itu untuk yang dibandingin apa sih? Ya dibandingin itu bisa dari segi mata kuliahnya, kelengkapan mata kuliahnya, dari segi pusat pengkajiannya, research center, dan dari segi dosennya. Nah, itu ya teman-teman bandingkan lah antara keempat mata kuliah itu. Terus disarankan agar kuliah yang di S2 itu ada linear, apa ya? Ya namanya linear lah dengan program S1 kita di Fakultas Hukum. Nah, terus pertanyaan keduanya itu, how will the proposed study contribute to your career? Jelaskan mengenai karir yang akan dituju dulu. Sebaiknya itu dijelaskan dalam short term, middle term, sama long term. Jangan bikin goals yang ngawang-ngawang. Kalau saya tuh dulu, saya short termnya mau jadi pejabat ini, misalnya middle termnya mau jadi pejabat level ini, long termnya mau jadi pejabat level ini. Nah, tapi jelaskan juga bahwa kita mau jadi pejabat itu bukan cuma karena untuk self development, tapi juga bukan cuma demi saya naik jadi pejabat terus gajinya naik, bukan kayak gitu, tapi dengan saya menjadi misalnya kepala Indonesia Trade Promotion Center, saya itu bisa memberikan kontribusi untuk negara dengan cara meningkatkan ekspor Indonesia ke negara lain gitu. Jadi jangan berhenti cuman saya mau jadi ini, tapi saya mau jadi ini karena dengan saya menjadi itu saya dapat berkontribusi kepada Indonesia melalui bla 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 gitu. Nah, terus jelaskan juga bagaimana studi kita di S2 di Australia itu bisa membantu kita mencapai goal tersebut. Gimana mata kuliah itu bisa membantu kita mencapai tujuan tadi. Boleh next slide. Terus pertanyaan ketiga itu ada how have you contributed to solving a challenge and to implementing change or reform. Nah, ini pertanyaannya lebih ke pengalaman kita dalam menghadapi isu. Nah, inilah kalau teman-teman udah berorganisasi di kampus, terus udah bekerja juga, ini bakal kepake banget nih kalau di sini. Jadi pertanyaannya fokusnya itu ke pengalaman kita terhadap suatu isu dan bagaimana kita menyikapinya. Nah, fokus terhadap satu isu aja yang pernah kita hadapi, di mana kita megang peranan yang cukup banyak dalam penyelesaian isu tersebut. Jadi jelasin juga dalam isu itu kita menggunakan skill apa aja nih, ada skill leadership, ada skill organisasi, ada skill berkoordinasi, dan skill-skill lainnya gitu. Nih saya bikin nih ada, jadi bisa jelasin dalam menyelesaikan isu itu teman-teman udah lakukan skill teamwork, ada skill inovatif, ada skill communication, skill coordination, atau taking high responsibility. Nah, itu diceritain aja. Nah, terus pertanyaan terakhir itu give up 3 practical examples of how you intend to use the knowledge, skill, and connections. Nah, ini jelasin aja 3 hal konkret yang akan kita lakukan segera setelah kembali dari tadi. Jelaskan dengan konkret bagaimana courses yang kita pelajari, courses ini mata kuliah, jelaskan dengan konkret mata kuliah yang kita pelajari itu dapat membantu kita mencapai target dari 3 hal tersebut di atas. Jadi ini caranya itu
benar-benar spesifik. Jadi mata kuliah digital trade itu saya akan belajar ABC. Misalnya saya akan belajar mengenai data privacy, saya akan belajar mengenai perpindahan data antar negara. Nah, dengan saya belajar itu, saya akan bisa menyelesaikan isu bla 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 yang ada di karena berlakunya PP e-commerce. Jadi benar-benar spesifik, jangan ngawang. Jadi ada mata kuliahnya, terus ada isunya yang mau diselesaikan. Nah, ini untuk melihat mata kuliah itu akan belajar apa aja, teman-teman tuh harus rajin ngecek di websitenya kampusnya itu. Misalnya digital trade law itu belajarnya apa aja sih yang bakal diajarin gitu sama dosennya. Itu ada sih di handbook namanya. Jadi teman-teman harus rajin ngecek di namanya handbook. Kalau di Melbourne Law School itu handbook, itu di sana setiap mata kuliah itu akan ada kira-kira yang akan dibahas, kira-kira yang akan dipelajari. Tuh. Ya, boleh next slide. Nah, ini wawancara sih. Wawancara ini mungkin saya, kalau boleh sharing rada panjang. Jadi itu pertanyaan pada wawancara itu, jadi setelah IELTS kita beres, kita akan diundang wawancara. Nah, ini wawancara itu sebenarnya ingin mengeksplor lebih jauh apa yang kita tulis dalam aplikasi Oasis. Tadi kan saya udah bilang tuh, kita harus ngisi aplikasi Oasis namanya kan. Nah, di wawancara ini itu akan ditanyain semua. Jadi jangan sampai kita bohong di aplikasi Oasis kita. Kalau cuman untuk apa ya? Kalau misalnya untuk melebih-lebihkan sedikit nggak apa-apa sih. Misalnya organisasi saya ada 3, dalam 3 organisasi itu peran saya agak lebih dikit nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai bohong. Karena kalau bohong, ntar kalau ditanya kita bakal bingung sendiri. Terus mungkin saya share pertanyaan-pertanyaan di wawancara itu kali ya. Jadi pertanyaan pertama itu biasanya masih umum. Dulu itu saya ditanya kayak background kuliah, pekerjaan dulu, pekerjaan sekarang. Nah, kalau ini tanya jawabnya simpel aja mengenai pekerjaan dulu dan sekarang itu bisa dijawab simpel dengan dijabarkan di mana kita bekerja, apa tugas dan fungsinya. Kalau kemarin saya juga ngambil besar kerja saya, ternyata saya pernah di biro hukum, saya tergabung dalam penyusunan undang-undang ekonomi kreatif, undang-undang perdagangan. Nah, ya ceritakan aja bahwa itu kontribusinya besar terhadap Indonesia. Terus pertanyaan kedua itu, tapi ini wawancara itu tidak selalu sama pertanyaannya. Ini saya cuma sharing apa yang ditanyain. Jadi pertanyaan kedua itu, apakah pernah terlibat dalam kegiatan di luar pekerjaan kantor? Waktu itu saya menjawab dengan menyampaikan bahwa saya sering mengikuti beberapa training dari World Trade Organization, di mana training ini memiliki kaitan dengan kursus yang akan saya ambil, sehingga bisa memberikan saya sedikit insight sebelum mulai mempelajari course ini. Jadi saya cerita bahwa saya aktif, saya dulu tuh sering ikut training, dan training itu memberikan saya pemahaman yang cukup untuk mata kuliah saya bilang kayak gitu biar saya kelihatan nggak bakal blend banget kalau kuliah S2 di sana, karena saya udah ada pemahaman sedikit, tapi saya jelaskan juga cuman ada hal-hal yang belum saya pahami dan itu bisa saya pahami dari mata kuliah tadi gitu. Terus mungkin terus ditanya juga kayak kenapa kamu memilih Melbourne Law School instead of kampus-kampus lain. Itu ya saya sampaikan aja, misalnya penjelasannya bahwa programnya itu linear dengan dulu saya sekolah di hukum juga. Terus saya jelaskan juga bahwa saat ini saya bekerja di Kementerian Perdagangan, sehingga isu hukumnya adalah terkait international trade law, hukum perdagangan internasional. Udah saya jelaskan juga kenapa saya milih UNIMELB, yang kayak saya ceritakan tadi bahwa saya compare dengan tempat universitas yang lain, ternyata mata kuliah UNIMELB ini sangat lengkap. Dia menawarkan apa yang semua saya mau gitu dibanding kampus yang lain. Terus ada juga ya kayak saya ceritakan tadi, di UNIMELB itu ada risetnya, itu kalau nggak salah Global Economic Law Network. Nah, di kampus lain nggak ada gitu.
Terus ada dosen, saya spesifik sebutin nama dosennya, dosen A. Saya mau ngobrol sama dia karena dia punya paper yang membahas mengenai bla 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 gitu. Itu benar-benar yang fokus saya mau dapetin banget. Terus saya juga sempat ditanya course apa aja yang mau kamu ambil, mata kuliah apa aja yang mau diambil. Ya saya jelaskan karena saya cuma ngambil setahun, berarti ada 8 mata kuliah. Ya saya jelaskan 8 mata kuliahnya. Gitu sih. Terus dia juga nanya ini kaitan antara mata kuliah itu dan kontribusi. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus bisa mengaitkan bahwa pekerjaan kita sekarang sama mata kuliah yang kita ambil nanti sama kontribusi kita nanti itu akan ada keterkaitan gitu. Boleh next. Kalau ini timeline, jadi ini mungkin teman-teman biar bisa apa ya menaksir jarak waktu dari pengumuman pertama sampai pengumuman kelulusan. Jadi kalau saya itu dulu tanggal 27 Juni 2019 itu pengumuman kalau kita lulus seleksi pertama. Terus 19 Juli 2019 kita udah harus ikut speaking test. Tanggal 20-nya itu listening, reading, dan writing. Jadi tanggal 19 Juli dan 20 Juli itu tes IELTS. Tanggal 1 Agustusnya udah wawancara. Jadi itu udah mepet. Jadi kayak dari Juni. Jadi selama bulan Juli itu kita udah harus ikut tes IELTS. Terus 1 Agustusnya udah ikut wawancara. Wawancara beres tanggal 28 Agustus 2019 dapat pengumuman bahwa kita diterima. Jadi itu udah, misalnya kalau kayak tahun ini April 29 April udah batas terakhir. Ya udah, Juni mungkin ya kayak seperti ini, Juninya pengumuman pertama, Julinya kita IELTS, Agustusnya wawancara, akhir Agustus ada pengumuman. Boleh next slide. Ini scholarship entitlement itu ini mungkin yang paling ini ya, yang paling menyenangkan. Di sini itu di list yang akan di cover oleh AAS. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lebih lengkapnya, tapi yang at least kita dapetin itu dari AAS adalah jadi kita itu ada namanya pre-departure training. Jadi sebelum kita berangkat ke Australia, kita akan di training dulu di Indonesia dan waktunya berbeda-beda. Terus kita juga dapetin selama kita ikutin training itu sampai kita berangkat kita akan dikasih dikasih uang sih. Tapi ntar biayanya ntar mungkin nggak usah disampaikan di sini. Terus kita juga dikasih tiket pergi dan pulang ke Australia. Terus kita juga dikasih tiket reunian dengan keluarga. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ngambil kuliah lebih dari setahun, setelah setahun kita bisa balik ke Indonesia untuk berkumpul sama keluarga dan itu dibayarin sama AAS pulang perginya. Terus juga ada asuransi. Terus pas kita datang kita dikasih establishment allowance sebesar 5.000 Australian dollar. Ini bisa buat uang pangkal apartemen kayak 1.000-an atau 600 dolaran. Selebihnya bisa kita buat jajan atau hemat. Lumayan kan 4.000 dolar buat jajan atau buat dihemat juga nggak apa-apa. Terus setiap 2 minggu kita bakal dikasih 1.200 Australian dollar. Terus selanjutnya ini juga menarik, dibayarin kalau kita itu bakal dibayarin kalau kita mau ambil short course untuk menunjang kuliah. Misalnya waktu kuliah itu kita merasa bahasa Inggris kita kurang, terus kita mau ngambil les academic writing, itu dibayarin sama les. Atau kita mau ngambil, misalnya kita salah satu mata kuliah kok kita nggak paham-paham, terus kita pengen belajar sama ASDOS misalnya, kita dibayarin juga sama Australia, sama AAS. Tapi kalau nggak salah ada batasannya berapa dolar gitu. Intinya kalau untuk masalah biaya yang di cover, AS ini setahu saya udah paling terbaik sih dibanding beasiswa lainnya, bahkan LPDP seingat saya. Mungkin teman-teman bisa coba bandingin sendiri gitu. Nah, boleh next slide. Nah, ini yang saya bilang tadi jadi seminggu sampai 2 minggu setelah training 3 jangka waktu yang beda nih. Jadi
bagi yang IELTS-nya dapat 6,5 itu cuma 7 minggu. Bagi yang IELTS-nya 5,5 itu 9 minggu. Bagi yang IELTS-nya di bawah 5,5 itu 4,5 bulan kita bakal PDT di Bali. Kalau yang 7 minggu 9 minggu di Jakarta PDT-nya. Nah, jadi dalam sehari di weekdays itu kita akan belajar selama 4 jam. Jadi variasi belajarnya itu ada diskusi, ada presentasi, ada tenses, ada belajar grammar, ada belajar, kita tugasnya itu ada writing paper, ada juga nonton movies, dengerin audiobooks, ada discussion, ada juga kalau nggak salah tugas terakhir itu namanya poster presentation. Jadi kita bikin satu poster dan kita nungguin di sana, kalau ada yang nanya kita presentasikan gitu. Terus ada yang paling enak itu ada namanya cross culture. Jadi kita itu diajarin sama, bukan diajarin sih. Jadi ada orang native Australia yang kerja di sana, dia bakal share gimana sih culture-nya orang Australia gitu. Masalah cara menyapa atau masalah masalah barbekyuan, masalah yang pantangnya mereka di sana gitu. Ini sih salah satu poin plus dari AS. Jadi kita diletakkan, jadi dengan PDT ini itu kita udah kayak dilatih dulu nih sebelum kuliah, kita udah diletakkan di kondisi seperti sedang kuliah di sana. Dan diajarkan terutama dalam hal cara presentasi sama cara bikin paper. Nah, plus di sana juga AAS ini bakal memfasilitasi kita buat mendaftar ke kampus. Jadi teman-teman nggak perlu nggak perlu dapetin LOE di kampus dulu, nggak perlu letter of acceptance itu surat bahwa kita diterima oleh kampus itu, kita nggak perlu ngurus sendiri, itu akan diurus oleh AAS. Jadi nanti AAS itu bakal ngadain semacam fair, semacam pameran kampus-kampus Australia, mereka bakal datangkan ke Jakarta, terus kita bakal bisa nanya-nanya ke semua kampus itu representasinya, terus kita bisa milih di sana gitu. Jadi intinya AS ini benar-benar manjain sih kalau ada masalah pengurusan universitas. Belum juga kita dimanjain di persiapan keberangkatan. Misalnya pengurusan visa juga akan dipandu oleh AS. Jadi kalau kayak misalnya bachelor mungkin harus ngurus sendiri, sedangkan AS itu kita diajarin dan didampingi gitu. Boleh yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, sampai di Melbourne dan sebelum proses kuliah berlangsung, para penerima beasiswa AS ini juga bakal dapetin lagi yang kayak PDT, namanya Introductory Academic Program. Nah, pada ini mirip dengan PDT sih, kita juga belajar writing, belajar presentasi, tapi kelasnya itu di kampusnya, kalau saya di Melbourne University, dan kita itu ngerjainnya itu bareng-bareng penerima AAS dari negara lain. Jadi AAS ini kan untuk kayak negara berkembang gitu. Jadi AAS yang lain kayak dari Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Pakistan, India, Bangladesh, Papua Nugini dan lain-lain bakal ngumpul. Terus kita bakal secara random bakal berkelompok terus ngerjain tugas gitu. Kalau fakultas hukum itu nanti tugas akhirnya adalah moot court. Jadi kita moot court tapi menggunakan hukum Australia. Kita berkelompok dengan penerima AS dari negara lain. Boleh next slide. Ini untuk selebihnya ini motivasi aja sih sebenarnya. Jadi hal utama yang harus dimiliki untuk bisa ngelanjutin kuliah itu kuliah S2 di luar negeri dengan beasiswa, ya teman-teman harus berani bermimpi dulu untuk bisa kuliah S2 di luar negeri. Ya, terus simpan terus tuh mimpinya dalam hati sampai kita berhasil gitu. Selalu optimis, pasti Tuhan bakal membantu kita lah gitu. Kalau saya tuh dulu itu berani mimpi ya sebenarnya karena kakak saya udah duluan kuliah S2 di luar, itu yang pertama. Yang kedua, terus saya emang dulu tuh cenderung suka emang baca-baca yang terkait hukum internasional kayak WTO gitu-gitu. Terus beruntungnya teman-teman di lingkungan kantor saya tuh emang seniornya itu emang secara bergantian pergi ke S2 keluar, terus mereka balik, ada yang pergi lagi, ada yang balik, ada yang pergi lagi. Jadi jadi kayak semacam menjadikan S2 di luar negeri itu bukan hal yang
jadi hal yang biasa biasa gitu, karena udah sering ngelihat orang-orang yang di luar negeri, jadi saya berani aja mimpi gitu kan. Terus saya juga aktif cari circle atau lingkungan pertemanan yang sama-sama juga berjuang mendapatkan beasiswa. Kayaknya kalau saya tuh dulu ikut namanya scholarship inside community gitu. Jadi kita sering ngumpul tiap 2 kali seminggu, terus ngundang-ngundang narsum yang udah dapat beasiswa, terus kita dan mereka tuh kayak ngecekin apa aplikasi kita, kalau udah cepat atau belum, terus kita kayak latihan presentasi gitu-gitu. Jadi dekatkan diri ke teman-teman yang emang pengen S2 ke luar negeri juga, jadi saling berpacu gitu. Terus kita juga harus pantang menyerah lah. Jadi untuk kebanyakan orang mungkin beasiswa ini tidak mudah. Bagi saya juga itu tidak mudah, karena saya sampai 5 kali atau 6 kali baru bisa dapat beasiswanya gitu. Jadi emang perlu pantang menyerah untuk menjalani ups and downs dalam struggling untuk mencari beasiswa ini. Jadi ya bakal banyak lah, kalau emang insya Allah sih mungkin teman-teman sekali coba langsung dapat. Tapi kalau misalnya enggak, jalanin aja dulu. Mungkin gagal pertama mungkin bakal down banget, tapi lama-lama pasti dicoba pasti bakal biasa aja sih. Selagi kita berusaha sih pasti bisa dapet. Terus boleh ini next slide. Ini apa ya? Jadi kita juga perlu apa ya, something to fight for gitu. Misalnya kita S2 itu motivasinya apa sih? Misalnya untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, atau meningkatkan ilmu, atau ingin memperluas jaringan, atau cuma buat nge-challenge diri kita gitu. Jadi ada motivasinya. Terus kayak yang saya bilang tadi, perluas jaringan pertemanan dengan orang-orang yang udah dapat beasiswa sama orang yang sedang berjuang. Jadi surround yourself with this kind of people gitu, agar kita selalu ingat sama mimpi kita, agar kita selalu terupdate dengan info-info baru terkait beasiswa, sampai kita bisa merasa bahwa beasiswa kuliah di luar negeri dengan beasiswa itu adalah hal yang bisa di-achieve, bisa banget di-achieve, gampang di-achieve asalkan kita berusaha. Boleh next slide. Ini apa? Ya jadi intinya mimpinya kita besar, S2 di luar negeri, start small. Tapi yang paling penting adalah start. Dimulai dulu dengan kita, langkah pertama adalah TOEFL dan IELTS. TOEFL IELTS dapat, terus ya udah cari tahu tentang beasiswa semuanya, cari tahu cara mendapatkan LOE di kampus itu gimana. Pokoknya intinya, tapi jangan mikir tinggal dulu, yang penting boleh next slide. Ini ada quote sih, winners never quit and quitters never win. There is no failure except in no longer trying. Jadi intinya kita nggak boleh berhenti. Apabila teman jalannya nggak mulus untuk capai beasiswa ini, ya jangan mudah menyerah, pantang menyerah. Ya pokoknya embrace itu semua ups and downs, hadapi aja. Mungkin bakal patah hati ntar ketika gagal di percobaan awal, tapi kita harus bangkit lagi karena mimpi kita buat bisa S2 ke luar negeri. Itu sama kalau misalnya gagal, misalnya coba PDP gagal, terus gagal itu jangan ya udah gagal, tapi di review dulu kenapa nih saya gagal, masalahnya apakah di application-nya atau di interview-nya. Nah itu harus dievaluasi biar kedepannya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Boleh next. Ya ini kayak saya bilang tadi, harus coba terus ini juga sih, mungkin kita mimpinya beasiswa kuliah luar negeri S2 dengan beasiswa, tapi peka juga tuh terhadap peluang-peluang lain yang ada. Misalnya selama teman-teman lagi memperjuangkan beasiswa ini, terus
tiba-tiba ada short course atau ada pengalaman kerja atau ada tawaran kampus dan beasiswa yang bukan teman mau, misalnya teman maunya AS tapi dapetnya Koika di Korea, ya nggak apa-apa, mungkin itu jodohnya gitu. Jadi jangan, kita harus peka juga nih ada peluang-peluang lain nih, misalnya kita ngikutin short course, mungkin dengan ngikutin short course kita itu bisa menjadi apa ya, tambahan pertimbangan bagi pemberi beasiswa, oh ini oke nih orangnya gitu buat kita jadiin beasiswa. Terus yang paling penting ya ini, jangan lupa ibadah, minta restu sama orang tua atau pasangan, sama ada cinta. Itu pasti melancarkan urusan kita. Boleh next slide? Ya mungkin itu ya, saya berharap ya teman-teman bisa memahami dengan baik yang telah saya sampaikan. Mungkin rada buru-buru atau suaranya rada kecil, mohon maaf. Terus besar harapan juga supaya teman-teman termotivasi dan segera mulai melangkah untuk dapetin beasiswa dan dapetin LOE dari kampus-kampus yang teman-teman ciptakan. Coba aja mungkin dulu, masuk aja dulu aplikasi beasiswa AAS, pantau dulu ini apa nih yang mau saya lengkapin, apakah saya udah lengkap dokumennya, siapkan dulu aja. Kalau nggak keburu nggak apa-apa, kalau keburu lebih baik, kalau nggak keburu setidaknya kita tahun depan udah siap gitu, kita udah tahu apa aja yang mau disiapin. Terus saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman dan para panitia yang menyelenggarakan acara ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juan untuk materi yang sangat insightful. Nah, jadi dari penjelasan Pak Juan tadi, bahwa saya bisa kita simpulkan ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum mendapatkan AS ini, yaitu ada minimal IPK, minimal nilai IELTS dan atau TOEFL, juga kategori penerima beasiswa yaitu non-targeted dan targeted awards, serta prioritas bidang studinya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada sesi penyampaian materi dari narasumber dan tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Iswandi SEMA. Beliau merupakan alumni Diploma 3 Bea Cukai PKN STAN, kemudian meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Pendidikan Jakarta, lanjutkan dengan gelar Master of Arts in Business Administration di Aoyama Gakuin University Jepang, dan saat ini merupakan kandidat PhD di Charles Sturt University Australia. Beliau memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual, bea cukai, service level agreement, dan komunikasi publik yang aktif pada seminar dan workshop nasional dan internasional, serta aktif memberikan kuliah. Pak Iswandi saat ini merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Kepada Bapak Iswandi, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Halo, selamat sore. Jelas nggak suara saya, teman-teman, dari Kombat Justice? Sore, jelas, Pak. Oke, ini ada Bang Juan, ini expertnya nih, jadi cukup Bang Juan sekarang. Saya cuma nambahin aja. Bang Juan, sehat Bang Juan? Sehat lah, Bang Iswandi. Halo, Bang Juan sehat? Sorry ini keputus kayaknya nih sinyal di sini. Halo Bang Juan. Di pelosok ya Mas ya? Iya nih, aduh, kita lagi kan long weekend ya, baru ingat juga di long weekend ada Camberra Day sama beberapa tempat sini. Kita lagi di daerah Curagong, jadi Southern Coast of New South Wales. Tapi semoga nanti kalau putus-putus kita nyambung lagi ya. Oke, overall sudah di cover oleh Juan semua, dari mulai administratif, motivation, terus pengalaman. Jadi at this point, I just would like to add some information buat teman-teman dari Kombat Justisia yang akan apply atau persiapan mungkin masih semester awal atau pertengahan atau akan lulus gitu, atau mungkin sudah lulus beberapa tahun. Nah, boleh dibantu slide berikutnya? Kita cepat aja. Nah ini dia, betul tadi Juan udah sampaikan bahwa ternyata memang banyak banget peluang di Indonesia bahkan internasional untuk dapetin beasiswa. Ada LPDP, ada Koika tadi disampaikan oleh Bang Juan, ada mungkin dari Chevening atau dari USA, itu macam-macam semua banyak. Nah kalau itu ada, kalau bisa teman-teman sudah pelajari detailnya dari mulai persyaratan kualifikasinya seperti apa, terus term atau periode timeline mereka seperti apa, dan kira-kira karakter kandidat itu seperti apa. Karena saya yakin antara penerima LPDP itu
punya kekhasan sendiri, AS juga punya kekhasan sendiri. Jadi jangan sampai ketika teman-teman ditolak oleh AS, Maaf Pak Iswandi, agak kemir kayaknya Pak. Oke. Jadi kalau misalkan ada banyak pilihan beasiswa, bukan berarti teman-teman misalkan, kok saya gagal di AS ya? Bukan berarti kita akan gagal di LPDP atau beasiswa lainnya. Nah, kalau yang saya pengalaman tadi, di slide berikutnya, itu sempat beberapa kali gagal kan ya? Ada dulu pas S2 itu nyoba Spirit gagal, LPDP gagal, FOIK gagal, akhirnya di keempat WCO Scholarship di Jepang dapat. PSC pun agak unik nih, karena sekali nyoba, alhamdulillah dapat AS Australia. At this point, saya cuma mau tambahin sedikit dari Bang Juan bahwa kita kalau ditolak oleh satu sponsor beasiswa bukan berarti you are poor or stupid at this point, bukan, tapi mungkin nggak sesuai dengan yang mereka cari. Jadi jangan menyerah kalau misalkan gagal di kesempatan pertama, kedua atau ketiga. Itu ya. Lanjut ke slide berikutnya. Ini juga kita skip aja, kita cepatkan biar langsung dapat poinnya buat teman-teman Combat Justisia. Nah ini dia, tadi disampaikan oleh Juan bahwa memang kalau untuk AS ini cukup unik ya, karena seleksinya gampang-gampang susah Juan ya. Jadi upload persyaratan administrasi, terus nanti masuk shortlisting, siapa yang berhak masuk ke wawancara, sampai kandidat terakhir untuk dapetin beasiswa. Nah, kalau dari record tahun ke tahun memang beda-beda ya sekarang ya. Jadi tahun angkatan kami, saya sama Juan itu totally 250. Jadi yang S2 lebih banyak, ada sekitar 85%, sekitar 810 orang. S3-nya termasuk saya ada 40 orang, 15%. Jadi yang mau lanjut S2 banyak sekali kesempatan di AS. Nah, cuman di 2020 setelah angkatan kami cuma 50 orang karena COVID lagi border close di Australia, dan tahun lalu pun sekitar, saya belum update lagi apakah ada 100 atau 200-an. Yang pasti gini, berapapun numbernya, pasti ada apa ya, swap buat tadi yang Juan sampaikan, ada yang targeted maupun non targeted. Kalau teman-teman nanti langsung fresh graduate daftar, itu pun juga ada, karena beberapa pengalaman kayak Raisa ya Juan, baru setahun kerja langsung apply, sama Rosa juga itu juga bisa punya kesempatan untuk dapetin. Betul nggak Juan? Coba dikoreksi deh. Jadi you don't have to be like harus full time dulu kerja berapa tahun gitu. Gimana Juan? Ya. Iya Mas, bener. Ada Raisa, ada Rosa, ada Bobby juga fresh Bobby graduate. juga, ya? Mereka swasta sih. Oke. Mereka betul. swasta juga, non target. Betul. Kalau tadi disampaikan Juan bener banget. Cuma nanti kalau saya lihat gini, kalau untuk aplikasi awal kita boleh perhatikan targeted non targeted. Cuma nanti ya udahlah kita coba dulu aja gitu. Kayak ya best effort. Cuman at the end ya udah, kalau keterima alhamdulillah, kalau enggak ya boleh sih kecewa. Cuman jangan lama-lama gitu. Coba lagi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini juga menarik, tadi disampaikan oleh Juan di beberapa, saya tambahin dikit aja ya, kelebihan dari AS itu ya tadi. Kalau nanti visanya kita di cover sama AS, terus dapat pelatihan bahasa Inggris selama 7 minggu, kalau yang sudah cukup IELTS-nya, atau 4 bulan, atau 6 bulan, atau bahkan 9 bulan, teman-teman yang dulu sempat di Bali. Itu dapat pelatihan gratis, bisa pelatihan writing, terus speaking, dan lain-lain. Dan dulu saya sekelas sama Juan. Juan ini writing-nya jago banget nih. Jadi saya, meskipun saya PhD, saya kalah jauh sama anak master nih. Oke. Ketua terus gratis visa. Terus visa nih Juan. Jadi saya ngalamin enaknya ini di AS, visa diurusin, termasuk keluarga. Bawa istri, bawa anak 3 tuh dibayarin. Nanya anak LPDP, lo habis berapa lo? Mahal mas buat visa. Alhamdulillah, untung gua AS. Jadi ada apa ya, enaknya diurusin sama AS. Terus tadi gratis sama allowance sebelah gini, agak tricky karena memang ini jujur aja ya, jadi ada plus minus. AS itu buat yang bawa sendiri atau single itu enak banget karena dapatnya lumayan Juan ya, 22 juta lo, bayangin Juan, lo udah nabung berapa puluh juta di sana. Bayangin 22 juta, cuma kan bayar akomodasi mahal ya.
apalagi kalau bawa keluarga. Jadi triknya itu. Nah, kalau LPDP kalau bawa keluarga tahun kedua sampai 4 yang PhD itu dapat 50% Juan. Jadi 3.000. Jadi kalau yang bawa keluarga dipikir-pikir deh mau AS atau LPDP kalau nanti PhD. Cuman overall kalau pengalaman saya di sini sih teman-teman S2 pun juga bisa part time Juan. Jadi mereka bisa cover kalaupun mau bawa keluarga ataupun yang S3. Jadi jangan khawatir deh kalau kita nanti bawa keluarga, meskipun ya kontak-panting juga sih buat cari part time di sini dan bagi waktu. Oke, lanjut next. Yang lainnya udah di cover sama Juan, ini juga sama udah di cover sama Juan. Next lagi slide berikutnya ini sama tadi, cuman saya mau nambahin dikit. Tadi Juan sampaikan ada yang targeted, terus beberapa teman-teman yang kerja di government atau ASN, juga teman-teman yang di daerah timur ada, yang swasta pun juga ada. Dan memang ini menarik ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kalau saya lihat tujuan bukan berarti anak-anak itu pinter loh. Kalau menurut saya ya, maksudnya gini, yang saya lihat dari beberapa karakter kakak kelas angkatan saya maupun yang baru itu, it doesn't mean we are clever or excellent, tapi kita punya sesuatu yang bisa ditumbuhkan selama 2 tahun atau 4 tahun. Ya aku lihat ya, karena banyak kakak kelas yang ini pinter banget dia, tapi kok nggak lulus ya? Atau Inggrisnya jago banget sampai ALSA 8 bahkan 7,5. Ini nggak lulus ya, terus yang PhD proposalnya keren banget nih, kok ternyata malah nggak lulus. Nah, yang ya ini baru-baru asumsi saya, belum di riset sih dari beberapa tadi yang sudah lulus maupun yang masih belajar. Cuman gini, ini memberikan kita sebuah highlight bahwa kita itu tidak harus yang jago-jago banget kalau menurut saya, tapi kita punya karakter atau faktor yang bisa ditumbuhkan selama kita studi di sana. Itu ketahuan sih dari ketika kita lagi wawancara, ngisi aplikasi, terus beberapa yang pernah kita kontribusikan buat masyarakat maupun organisasi. Jadi ini baru asumsi saya ya, entah nanti it works for me, it works for Juan atau teman-teman lain, itu nanti bisa diaplikasikan. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Ini sama tadi udah cover sama Juan semua, dan enaknya di AS itu adalah kita tidak harus yang tadi ALSES sudah jadi. Kalau LPDP kan mereka minta yang udah jadi ya, 6,5 atau 7 kalau nggak salah. Beberapa juga checkpoint udah minta yang ALSES sudah ready to go to apply university di negara tersebut. Nah kalau AS enaknya 5,5 pun masih bisa kalau nggak salah Juan ya. TOEFL PBT ya, TOEFL ITP pun masih bisa, yang tanda kutip murah 500.000 itu masih bisa. Tapi ITP bukan preparation itu masih bisa. Kenapa? Karena saya lihat itu anak AS itu melihat English itu bukan menjadi satu-satunya parameter kepintaran kita. Jadi ketika dia ngelihat ini anak punya sesuatu, punya something, kontribusi, punya ide atau gagasan, masuk nih anak. Kalau Inggrisnya masih belum cukup, tadi didiklatkan 7 minggu, 4 bulan sampai 6 atau 9 bulan. Ya, tapi memang tadi penting yang Juan sampaikan, kalau bisa ada waktu, ya tadi perbaiki bahasa Inggris, minimal yang basic-basic lah gitu. Jadi kalaupun nanti tes TOEFL, ITP ataupun IELTS bisa 5,5 atau 6 atau bahkan udah ready 6,5. Mumpung masih ada kesempatan buat belajar. Ya lanjut. Next slide berikutnya. Ini sama udah di cover sama Juan semua, tapi memang lebih update nanti cek di websitenya AS sekarang, australiaawards.indonesia.org. Mereka berubah. Nah ini agak tricky nih Juan, karena memang kalau dari field ini, apakah harus mesti sama nih Pak Mas dengan jurusan yang kita ambil? Beberapa case unik, kayak misalkan saya jurusannya di law business ya, kalau di CS Charles University. Cuman saya ambil pilarnya trade. Kenapa? Karena saya bahasa ini perdagangan untuk barang-barang palsu atau counterfeit. Jadi asal kita bisa jelasin, nggak ada pakem yang right or wrong sih kalau saya lihat dari field ini. Tapi nanti bisa dikonsultasikan lebih dengan beberapa penerima beasiswa lainnya. Kalau saya lihat, jadi memang ini tricky, cuman tidak harus benar-benar plek sama sih. Yang penting kita bisa jelasin di motivation letternya itu kenapa ambil jurusan ini, dan background kita akademis seperti apa, background aktivitas seperti apa. Ya lanjut. Ini sama administrasi, teman-teman kalau bisa dipelajari lagi. Tadi udah dibahas oleh Mas Juan. Lanjut lagi. Ini juga tadi udah dibahas semuanya. Cuman saya mau menekankan kembali, kalau bisa, kalau teman-teman itu udah bikin ini, kenapa pilih jurusan ini, kenapa milih kampus ini, itu kayak semacam you own it. Jadi kamu tuh, teman-teman kombat itu ngerti gitu. Bahkan kalau ada orang nanya di lift, kalau bahasanya elevator conversation ya, atau 3 minutes conversation,
Kenapa sih lo ngambil ini? Teman-teman tuh bisa jelasin 3 menit dengan gamblang. Saya mengambil hukum karena ini, dan ini. That's it. Nah itu enak nanti ditulisin di esainya. Itu sih tips dari saya. Jadi kita udah on it, udah tahu, dan bahkan udah masuk ke dalam alam bawah sadar kita kenapa milih ini gitu. Jadi nggak cuma nulis biasa kayak I would like to apply this, and this. Jadi kalau bisa you really on this motivation. Tahu betul-betul detailnya kenapa ini relate dengan background edukasi kita atau bahkan kontribusi kita. Ya, next slide. Ini sama tadi dibahas sama Mas Juan, udah cukup di cover. Next lagi. Ini juga sama. Cuma saya nambahin, ini kalau bisa contribution itu tidak harus yang gede-gede banget ya Juan ya. Maksudnya gini, kadang kita terlalu menjual mimpi nih ke judges atau dewan juri atau penyeleksi. Kalau saya lihat sih lebih baik nanti teman-teman isi yang memang betul-betul bisa diaplikasikan, real, dan ya tadi don't need to be very big. Tapi kalau bisa hal yang spesifik dan bisa dilakukan after kita course atau belajar di sini, much better sih, real ya maksudnya. Ya paling gampang sih karena saya ngambil masalah penegakan hukum di barang-barang counterfeit di perbatasan Indonesia ya, saya pengen tadi mendirikan IPR. Alhamdulillah sudah tuh, pas saya udah keterima di sini juga udah ada, ya tinggal berarti mengupgrade IPR team di DJBC, terus reaching out buat stakeholders di IT holders yang belum banyak di Bea Cukai, baru sekitar 16. Jadi mereka tahu anak ini ngerti nih gitu. Meskipun kayaknya simple tapi bagi mereka something big gitu. Jadi pintu-pintunya teman-teman nyari hal yang real dan bisa dilakukan oleh teman-teman setelah lulus dari course. Ya lanjut slide berikutnya. Ini juga sama, kalau bisa yang sudah mau lulus atau udah lulus atau masih pertengahan tahun ketiga 4 sudah mulai nyiapin ya, mulai bikin CV atau historical organization di kampus atau award atau penghargaan atau kontribusi di masyarakat. Kayak tulisan ini aja, rekapitulasi kegiatan teman-teman. Jadi ketika udah lulus atau udah ready to go atau yang sudah siap untuk apply, itu bisa langsung nyiapin tanpa harus takes time lagi. Lanjut yang kedua, next slide. Sama ini juga rekam jejak yang baik. Kadang kita punya banyak aktivitas cuman nggak direkam ya, nggak di-record di logbook atau ya paling gampang sih saya biasanya nulisnya di Word atau Excel. Misalkan per bulan bisa atau per tahun lah kita highlight udah dapat apa aja di tahun ini. Jadi ketika sponsor beasiswa, sponsor buat research atau short course atau apapun, kita udah ready to put our record baik di kampus, organisasi maupun di tempat kerja. Ya lanjut slide berikutnya. Ini sama wawancara kalau udah tahap shortlist berikutnya, siapin yang general knowledge sama current issue yang ada di bidang teman-teman masing-masing, sama future. Ini biasa sama, challenge-nya di bidang teman-teman yang akan digeluti, sama harus tahu kelebihan kekurangan masing-masing. Kenapa ini penting? Karena ketika wawancara tuh mereka bakal membredel your strength and your weakness. Itu beda-beda ya, ada yang ditanya, ada yang enggak. Kalau saya belum ditanya juga, jadi you have to be ready dan harus jujur, honest. Kita punya kelebihan apa dan kekurangannya apa. Ya lanjut. Slide berikutnya, ini sama tadi, banyakin doa. Kalau bisa memang minta doa sama orang tua, sama keluarga, sama istri, anak-anak kalau udah punya keluarga. Dan banyakin kebaikan. Kalaupun belum diterima, it's alright. Kalaupun diterima, ya alhamdulillah. It's your destiny. Itu blessed dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Persisten ini penting kalau menurut saya untuk para pencari beasiswa itu jangan never get disappointed, boleh kecewa kalau gagal gitu ya. Cuman it's not the end of your world, dan ini bukan satu-satunya sumber kebahagiaan untuk jadi bahagia harus untuk beasiswa, enggak. Karena ya ini cuman ya daftar, kita udah try our best, udah giving our best efforts, ya udah give it the rest to Allah Subhanahu wa taala atau juga. Dan harus siap nih kalau kita nge-apply, harus siap untuk lulus, harus siap juga untuk gagal atau nggak berhasil. Dan terakhir ya, you have to do not underestimate yourself, karena setiap orang punya tempatnya, spotnya masing-masing. Kalau AS gagal bisa mungkin ke tim LPDP atau dapat ke Chevening atau tadi Kueka atau beasiswa lainnya. Ya, lanjut.
itu mungkin yang lainnya tinggal slide selama di salah satu waga-waga, Canberra, terus presentasi riset macam-macam, dan ya hopefully one of you will be here, mau di Melbourne, Sydney, atau Adelaide, Canberra, it's welcome, it's most welcome. Itu aja mungkin Juan teman-teman sekarang. Kita nanti perdalam di jawab mungkin ya sama Juan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Iwandi untuk materi tambahannya. Baik, setelah penyampaian materi dari Bapak Iswandi tadi, maka kita masuk ke sesi ketiga dari webinar kita, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada peserta yang sekiranya memiliki pertanyaan, silakan mengaktifkan fitur raise hand atau mengetik izin masuk di kolom chat, dan setelah saya persilakan, silakan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wow, seperti di sini kita sudah punya penanya ya. Baik, kepada Basotan Neta Gumilang, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Bapak moderator dan juga terima kasih kepada Bapak Juan dan Bapak Iswandi atas materinya. Pertanyaan dari saya seperti yang tadi Bapak Juan sampaikan bahwa sebisa mungkin jurusan yang akan kita ambil di S2 nanti itu linear dengan jurusan yang kita tuntaskan di S1. Lantas bagaimana jika nanti jurusan yang kita ambil di S2 nanti itu berbeda dengan jurusan S1 kita walaupun tetap dalam rumpun ilmu-ilmu sosial? Jika seperti itu, apakah yang diprioritaskan nanti tetap dari mereka-mereka yang selaras dengan jurusan S1-nya? Dan kemudian apa yang perlu kami siapkan agar kami bisa bersaing dengan mereka-mereka yang mengambil jurusan sesuai dengan jurusan S1 yang misalkan kami menyiapkan ataupun menyediakan sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan bidang yang kami ambil S2 seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sotan. Baik, kepada Bang Juan ini mau langsung dijawab atau kita tunggu dulu Bang pertanyaannya? Jawab dulu kali ya. Oke, boleh, silakan Bang. Jawab dulu. Tapi tadi ditambahin Mas Iswandi kalau boleh Mas. Izin Mas. Terkait linear nggak linearnya itu, maksud saya linear sih tadi lebih ke S1-nya hukum, general aja, hukum nggak harus tata negara. Saya dulu hukum tata negara, cuman S2-nya itu saya hukum perdagangan internasional, itu semakin jauh sih, tapi linearnya itu antara hukum sama hukum. Kalau antara hukum dan hukum biasanya lebih mungkin lebih apa ya, sebenarnya linear itu maksudnya pemberi beasiswa itu yakin bahwa orang ini dulunya belajar hukum, sekarang pun belajar hukum, pasti akan lebih mudah dan lebih cepat nyambungnya gitu. Selain linearnya itu juga, selain linear dengan sekolah yang dulu, linear juga dengan pekerjaan kita sekarang. Jadi maksudnya dengan dia linear dengan sekolahnya dulu, dengan linear dengan pekerjaannya sekarang, berarti emang ada nih benang merahnya nanti kontribusinya dia mau kayak gimana gitu. Jadi kontribusinya itu nggak ngawang-ngawang, karena dia emang udah punya background dari segi akademis, ada background dari segi pekerjaan, sehingga ketika diambil pilihannya pun mungkin dia lebih cepat nyambung dari awal sesuai dengan satunya sama pekerjaannya. Terus terkait probabilitas bersaing dengan yang linear sih, itu balik-balik tergantung bagaimana cara kita, misalnya tadi Mas tadi bahas totan ya, misalnya kalau saya nangkep mungkin Masnya S1-nya hukum, tapi besoknya mungkin saya mau ngambil S2 public policy. Itu banyak sih yang terjadi di teman-teman saya, bahkan saya pun ditawarin juga ke public policy yang kemarin. Ternyata teman-teman yang lain juga bisa aja, asalkan kita paham sih kontribusi kita itu mau apa gitu, dan bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu kita di S1 sama ilmu kita di pekerjaan kita sekarang bisa nyambung sekolahnya nanti. Jadi jangan yang nggak linear, yang parah yang nggak linear itu misalnya sekolahnya hukum, S2-nya kesehatan masyarakat atau kedokteran. Nah itu benar-benar susah. Jadi pemberi beasiswa juga bingung kan, ini nggak nyambung nih, nggak ada ilmunya sama sekali nih orangnya ini, jadi rada susah. Mungkin lebih ke itu sih. Ini kalau Mas Wandi ada tambahan boleh Mas? Iya benar banget Juan. Jadi kita juga agak menarik nih Juan. Memang kalau dari lihat database teman-teman angkatan itu Juan ya, kan sempat baca tuh kalau seperti yang di Google Form, most likely sih 85% sampai 90% tuh yang linear, maksudnya
Kenapa? Kalau saya lihat sih mereka juga nggak mau ambil resiko ya untuk sponsorship. Maksudnya ketika dia punya background yang relevan tuh mereka anak-anak kandidat tadi atau penerima tidak tidak mungkin ngambil waktu lagi untuk belajar fondasi awalnya kayak tadi hukum yang meskipun agak beda dikit ya tata negara dan macam-macam tadi. Tapi ada assessment unik, tapi nggak banyak juga kayak Gema kan ya, dia kan tata ruang kalau nggak salah, cuman dia ngambil ekonomi, tapi itu nggak banyak lah ya, jadi ada tapi tidak sebanyak yang linear. Jadi itu sih, maksudnya kalau ada yang bilang, oh nggak harus linear, memang sih bisa, cuman apakah banyak? Nah itu dia. Jadi dari yang saya lihat dari angkatan kita dan adik-adik maupun yang udah lulus itu most likely 85 or 90% itu yang linear sih kalau saya lihat. Dan kalaupun dia tidak linear, itu dia bisa jelasin sih apakah tugas sekarang di organisasi sedang mengurusi yang beda bidang tadi, kayak tadi tata ruang kok ngambil ekonomi karena dia sekarang jadi konsultan di ekonomi di Jakarta misalkan, itu make sense banget. Gitu. Jadi kalaupun tidak linear harus bisa jelasin dari yang gue sampaikan background organisasi. Jadi apakah boleh? Boleh, tapi tidak sebanyak yang linear. Apakah bisa diterima? Bisa, tapi tidak sebanyak yang linear tadi. Walaupun tidak linear, you have to argue or you have to give explanation why and urgensinya apa. Itu paling. Jadi tidak ada right or wrong answer sih sebetulnya. Cuman kalau yang lihat dari database di lapangan 85-90% linear. Walaupun tidak, dia bisa jelasin. Itu paling dua tambahannya. Oke, baik. Terima kasih kepada jawaban dari narasumber. Semoga membantu menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat, yaitu dari Bang Ari Wiryadinata. Ini spesifik untuk Pak Iswandi ya. Pertanyaannya, untuk PhD ini seberapa perlu sih untuk mendapatkan rekomendasi dari profesor sekolah yang akan dituju? Dan kira-kira bagaimana cara untuk meng-approach profesornya berdasarkan pengalaman dari Pak Iswandi sendiri? Silakan Pak Iswandi. Andri, jadi kalau dilihat rate 1-5, sangat perlu 5. Jadi kalau untuk PhD. Yang paling ditanya pertama kali atau dari teman-teman yang masuk shortlist tahapan wawancara itu most likely mereka sudah kontak supervisor. Yang belum kontak kebanyakan gagal ya, hampir 80% atau dia belum punya backup. Tapi ada juga yang sudah punya profesor tetap gagal. Tapi yang saya lihat yang masuk ke tahap kedua itu sudah punya kontak sama profesor, sama supervisor lah paling nggak, pembimbing untuk tesisnya atau disertasinya. Itu jadi buat teman-teman yang PhD, saran saya persiapkan 2 riset proposal yang menjadi riset topik kita, bahkan udah ada strukturnya, background apa, terus metodologinya apa, terus kita reviewnya apa, sampai dengan kira-kira hipotesisnya apa sih gitu untuk bahkan conclusion di riset kita. Itu penting. Parallelly kita juga harus nyari supervisor yang relevan. Bisa dimulai dari yang tertinggi kampusnya, tapi kadang-kadang juga ada profesor yang ada di kampus-kampus yang dia expert di bidang A, tapi tidak ada di kampus yang top tadi, misalnya kayak Big 8-nya Jua di Melbourne. Kayak saya kan di custom ya, katanya perbaiki di Charleston adanya. Udah saya ambil ke mereka. Ada juga teman yang dari IPB, dia mau belajar agriculture, dapetnya di Charleston, yang tadi, yang expertise-nya di situ. Atau juga yang masalah teman di Densus, dia dapat di tourism yang terbaiknya di Charleston misalkan. Nah, tapi ketika dapetin profesor tadi harus dijelasin kenapa dapetin pilihnya ini gitu. Jadi nggak asal, karena ranking 1 kayak misalnya ANU atau Melbourne sekarang misalkan. Tapi you don't have argument kenapa milih dia. Gitu. Jadi 2 paralel, siapin proposal risetnya sama udah dapetin kontak, bahkan udah approve misalkan via email. Yes, Iswandi, I would love to be your supervisor for this topic, bla 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 bla. Tanpa LOA, tanpa perlu dapetin letter of offer dari kampusnya. Gitu. Jadi, nah approach-nya adalah kalau saya pribadi saya ngubungin sekitar 20-30 tuh supervisor dari hampir semua kampus di Australia yang matching sama tipe riset saya. Yang balas ada 10 yang bersedia dari Macquarie University, dari UTS sama Charleston. Tapi karena saya spesifikasi di custom, yang paling make sense ya di Charleston karena dia ada profesor di customs law. Meskipun dapat 3, itu juga pilih lagi nanti. Tapi dari 30 cuma 3 tuh yang dapat, bayangin.
Jadi tetap ada juga yang nggak dibalas sama sekali. Itu pun biasa, teman-teman yang lain juga sama. Dia ngubungin 30, dibayar paling cuma 5, cuma 10. Jadi paralel cari bikin isi proposal, cari supervisor, approach-nya pun juga mulai ke semua yang relevan dengan riset kita. Itu mungkin Sekar, semoga menjawab. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya next question nih buat kedua narasumber. Bebas siapa mau jawab, Pak Juan atau Pak Iswandi, mengenai bagaimana kira-kira kemungkinan untuk lulus jika IELTS-nya itu memang pas dengan batas minimum. Apakah kemudian IELTS-nya itu memang harus lebih daripada ambang batas untuk bisa lebih besar peluang diterima atau bagaimana Pak? Juan, silakan Juan. Oh iya. Masalah IELTS masih misteri ya Mas ya. Masalah dia, yang penting sih yang pasti harus lebih dari 5,5 karena itu batas minimumnya kan. Tapi kayak yang Mas Iswandi bilang sih, dia kayaknya IELTS itu cuman requirement, yang penting dia oke lah bahasa Inggris oke gitu, tapi nggak menjadikan dia pertimbangan apakah dia lebih hebat atau enggaknya dari orang yang lain. Tapi ini lebih ke pada saat dia menuliskan application, pada saat dia menuliskan kontribusinya seperti apa nanti, pada saat dia menuliskan yang 4 supporting statement tadi, ketika itu kualitasnya udah oke sih, mungkin kayaknya nggak terlalu dipertimbangkan banget ya yang IELTS itu, maksudnya. Yang penting dia udah memenuhi batas minimum requirement aja. Karena itu kalau udah dibahas-bahas sama teman-teman juga nggak tahu sih, karena ada yang 5,5 juga, ada yang 7, ada yang 6,5, ada yang 7,5 juga, tapi ya nggak pernah tahu sih kita mengenai bagaimana AS melihat IELTS itu apakah masuk pertimbangan untuk dia ngasih beasiswanya atau enggak. Yang penting kan minimumnya aja udah dapet. Tambahan Mas Iswandi, kalau di presiden PSD ada nggak Mas yang dia 6 misalnya? Karena kan PSD tadi minimumnya 6. Ada yang 6, ada yang sampai dia tes berkali-kali. Jadi ada case temen di Canberra, senior 6 bulan, dia itu persiapan udah 9 bulan. Terus tesnya kan 2 kali Juan ya kalau nggak salah ya. Kalau dia gagal, tes lagi. Dia sampai tes 3 kali, tapi KAS pakai baiknya oke deh, kamu tes sendiri terakhir, tapi bayar sendiri ya. Jadi bukti bahwa masih bisa sih. Cuma tadi disampaikan menarik sih, karena kita pun nggak bisa jawab juga. Tapi kalau based on data ya. Pak Iswandi masih ke-mute Pak mic-nya. Oke, ya jadi yang di Canberra ada tuh. Jadi satu dia sampai berkali-kali tes IELTS supaya dapetin minimal requirements untuk kampusnya. Gitu. Jadi tidak jadi masalah. Cuma gini, kalau based on data ya Juan ya, yang 7 weeks itu kan ada sekitar 6 kelas ya, 6 kali 20. Jadi 120 itu yang sudah dapat proper IELTS, ibaratnya hampir separuhnya di angkatan kita. Jadi memang yang di luar 7 weeks pun juga separuh. Jadi kayaknya 50-50 ya, maksudnya yang udah proper untuk ready to go by English ada spotnya sendiri. Yang tidak pun ya asal dia punya motivation dan link riset atau subjek yang menarik bisa juga. Jadi bukan jadi ukuran, cuman based on data ya biasanya tuh separuh yang udah cukup jago, dan separuh pun punya kesempatan buat untuk grow tadi 5,5 sampai di bawah 6 sampai 6. Jadi kalau saya lihat sih doesn't matter sih dengan English, yang penting kita bisa ngasih ide di aplikasinya itu. Jadi jangan khawatir kalau udah kepilih, insyaallah. Itu mungkin sekarang. Baik, terima kasih Pak Iswandi, Pak Juan untuk jawabannya. Dari teman-teman peserta yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Iya, baik. Kepada Selvia Yatri, dipersilakan. Apa suara saya kedengaran, Kak? Terdengar, Selvia. Jadi, terima kasih sebelumnya untuk pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber. Dan juga untuk panitia, terima kasih sudah mengadakan acara ini. Saya sebenarnya punya 3 pertanyaan, dan saya nggak masalah sih siapa aja dari narasumber yang ingin menjawab. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah waktu pendaftaran untuk AAS ini tuh tiap hari itu, maksudnya tiap tahun itu tuh apakah hampir sama? Kalau tadi setahu saya mulai dari Januari sampai April, apakah tiap tahun itu tuh maksudnya tuh biasanya sama atau enggak gitu, Bang? Terus yang kedua,
Saya ingin bertanya masalah gimana ya, pengen tanya gitu pengalamannya. Sebaiknya untuk apply scholarship ini kita tuh bagusnya kerja dulu kah atau memang udah setelah lulus langsung aja untuk apply gitu Kak. Soalnya itu masih jadi kayak dilema saya kan saat ini semester 6. Jadi kayak masih ragu gitu apakah sebaiknya bekerja dulu ataukah langsung aja untuk apply gitu. Terus yang ketiga, sebenarnya tadi ini hampir sama pertanyaannya yang penanya nomor 1 tadi. Cuman saya ingin lebih spesifik gitu Kak. Pertanyaannya tuh saya pengen tahu kan tadi kan ada banyak tuh dikumpulkan kalau nggak salah kata Pak Juan tadi dikumpulkan yang dapat AAA itu setelah sampai di lokasi tujuan sampai di Australia. Apakah di sana ada yang jurusannya kayak HI nggak? Terus karena saya belum sempat baca websitenya gitu. Jadi saya nggak tahu apakah di sana ada jurusannya yang HI International Relations atau ada program studi yang maksudnya tuh bisa dimasukin anak HI Kak untuk postgraduate-nya gitu. Begitu sih Kak. Terima kasih banyak. Baik, boleh Bang Juan atau Bang Ismandi menjawab. Gimana Mas? Saya dulu tuh gimana Mas? Ya, Juan dulu. Oke, siap Mas. Kalau pertama dari pertanyaan dari Mbak Sylvia, terima kasih Mbak pertanyaannya. Kalau untuk pendaftaran AS, seingat saya emang sekali setahun. Kalau nggak salah bukan Januari, kalau nggak salah itu Februari. Akhir, kayak ya 25 atau berapa gitu. Dan biasanya emang selalu penutupannya April. Tapi nggak tahu yang tahun 2021 dan 2020 kan COVID tuh, kalau nggak salah emang ada perubahan sedikit lah dari kuota sama diundur dulu waktunya dari sebulan kemudian penutupannya tuh kayak diundur dulu gitu. Nah terus itu terkait waktu. Kalau mengenai apakah sebaiknya bekerja dulu atau enggak, sebenarnya ketika kita fresh graduate mungkin yang bisa dijual itu adalah cerita kita berorganisasi atau kita cerita mungkin kalau anak-anak combat mungkin suka nulis sih sebenarnya bisa jadi modal juga karena dari sana udah kita cerita nih kita udah sering nulis ini kita udah sering bikin project ini dan kita mau bikin kontribusi ke depannya adalah melanjutkan project yang kita initiate dari awal. Nah terus kita perlu belajar dulu mata kuliah yang ada di misalnya Melbourne University. Jadi sebenarnya kalau bisa sih bisa aja karena ada temen yang fresh graduate juga ada kalau nggak tapi dikit sih setahu aku ada yang baru fresh graduate kayak baru kerja 2 bulan terus dia dapet juga ada gitu. Tapi kalau aku mikir sih lebih baik bekerja dulu. Tapi berorganisasi ini bisa dianggap kerja dulu. Tapi kalau aku pikir bekerja dulu itu biar kita tahu sih kayak 3 tahun atau 2 tahun 3 tahun biar kita tahu passion kita itu di mana sih gitu. Kita mau berkontribusi itu spesifik di bidang apa. Kalau setahu saya sih, kalau menurut saya mungkin itu biasanya dengan cara kita bekerja dulu gitu. Jadi nanti kita pun waktu menentukan course-nya pun udah jelas. Kayak saya bekerja di Kementerian Perdagangan, pokoknya semua terkait trade aja. Dan itu jadi ketika saya lulus pun semua ilmunya kepake dan kontribusinya akan nyata dan konkret gitu. Itu menurut saya. Terus kalau terkait HI ini hubungan internasional tuh hukum internasional. Kalau misalnya hubungan internasional ada ya beberapa teman kita ya cukup banyak lah yang dari HI itu biasanya public policy. Tapi kalau hukum internasional juga pasti bisa aja. Apalagi kayak banyak trade law, international trade law juga bagian dari hukum internasional kan. Ya pasti nyambung aja sih sebenarnya. Soalnya kita tahu spesifik kalau bisa sih ada spesifiknya nih hukum internasionalnya bagian mana, apakah bagian trade atau bagian HAM atau bagian apa gitu. Karena saya juga punya teman yang bagian HAM, ini juga ngambil spesifik course juga di bagian HAM semua. Dia dulu dari hukum internasional juga. Mungkin segitu dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang.
Bang Iswandi mau menambahkan juga nggak apa-apa, Bang. Udah cukup, cuma tadi kalau preferensi bisa fresh graduate dulu monggo, kerja dulu silakan. Tapi ya tadi benar Juan sampaikan tidak sebanyak yang sudah bekerja ya kalau dari record yang senior kami, angkatan kami maupun yang adik kelas. Jadi most likely yang sudah punya kontribusi biasanya ada kesempatan lebih. Cuma tidak menutup kemungkinan yang fresh graduate pun masih terima meskipun tidak sebanyak yang sudah bekerja tadi yang disampaikan oleh Mas Juan. Kalau timeline juga sama tadi udah disampaikan semua. Paling di 2 tahun terakhir ada perpanjangan ya, yang pendaftaran biasanya April tutup, terakhir 2 tahun itu diperpanjang sampai Juni kalau nggak salah karena COVID kemarin. Tapi kalau udah normal biasanya tetap on track di April. Dan pengumuman juga sama nanti di shortlist sekitar bulan Agustus September. Kalau udah lolos juga wawancara Juli, terus wawancara nanti di Juli Agustusnya, keterima nanti biasanya di Oktober langsung September langsung PDT persiapan trainingnya. Jadi cepat di tahun itu biasanya langsung diumumkan dan langsung ikut persiapan bahasa tadi. Dan kalau tadi HI di ENU ada teman-teman AS kayak Mas Adari ya, dia kan ambil hubungan internasional. Kalau maksudnya hubungan internasional ya, dia masuk di ENU ada kelasnya juga. Kalau nanti lihat di pilarnya kayaknya masih ada deh, di pilar 3 tadi itu ada di International Studies kalau nggak salah, itu juga bisa dimasukin. Yang penting pilarnya ada, tinggal nyari jurusannya. Itu mungkin sekar tambahannya. Baik, terima kasih kepada Pak Juan dan juga Pak Iswandi untuk jawaban dari pertanyaannya. Dari teman-teman peserta yang lain. Oh iya, silakan Mbak. Tapi buat Mas Helvi, tapi mending saya encourage buat coba aja. Mau fresh graduate coba dulu aja, bisa jadi kan cari pengalaman, at least udah tahu. Pasti dengan kita mencoba kan, kita udah tahu nih ntar ke depan. Kalau misalnya pun gagal, amit-amit kalau gagal, tahun depan kita udah tahu kelengkapan dokumennya apa aja. Tapi insya Allah langsung lulus sih. Setidaknya pasti ada hikmahnya, kita dapat supporting dokumen, kita tahu apa aja, cara mensubmitnya gimana aja, terus pasti kita kan menulis supporting statement tuh. Jangan-jangan dalam kita menulis supporting statement kita malah terarah nih, oh saya kayak ternyata pengennya fokus ke ini deh gitu. Jadi Bang Juan sekarang teman-teman coba itu pasti ada. Saya izin dulu ya Juan. Mau ada agenda dulu, siap. Ini pakai cover sudah sama Bang Juan sama teman-teman. Jangan lupa untuk coba terus, coba lagi. Jadi semuanya ya, combat scoring ya sampai selesai Juan. Hopefully bisa menambah. Terima kasih Pak Iswandi. Dipanggil makan malam sama Sorry ya. Ya, thank you. Terima kasih Mas. Sehat-sehat Mas, sama keluarga. Thank you, Juan. Terima kasih Pak. Ditunggu Rizky di sini. Ya. Baik, mungkin Pak Juan, apakah masih ada yang ingin ditambahkan lagi sekiranya dari jawaban yang tadi? Pak, sorry Pak, mic-nya masih mati Pak. Coba aja buat Mbak Selvi, kali aja ntar bisa ketemu cross-pad dengan teman-teman yang mencari beasiswa yang lain juga. Jadi pasti nambah circle-nya, jadi tambah dekat sama orang-orang yang mencari beasiswa juga. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih kepada Pak Juan. Baik, dari teman-teman peserta yang lain, apakah sekiranya masih ada pertanyaan untuk Pak Juan? Ya, silakan Pak Jeri Kurniawan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara Fadil terdengar, moderator? Ada. Oke. Izin bertanya, Bang Juan, terkait pendaftaran di Australian Award ini, apakah kita harus mendapatkan LOA terlebih dahulu, Bang? Soal misalnya kita mau daftar Australian Award gitu, jadi kita requirement-nya itu harus mendapatkan LOA, misalnya kita mau daftar di Melbourne Law School gitu. Jadi kita harus mendapatkan dari institusinya dulu LOA atau gimana Bang? Soalnya sewaktu mencoba mendaftar ISMA kemarin itu ada form melampirkan LOA gitu Mas. Terus yang kedua, apabila setelah melulus misalnya di Melbourne Law School melalui program Australian Award, apakah ada semacam tanggung jawab moral kita, misalnya kayak kita bekerja selama 1 tahun di sana atau bagaimana Bang? Terima kasih Bang.
Oke, langsung dijawab, Ya, Mbak. silakan langsung Pak Juan. Baik, terima kasih Mas Fajri pertanyaannya. Tadi rada putus-putus. Tadi kok nggak salah pertanyaannya ini ya, apakah kita harus dapat LOE terlebih dahulu ya? Iya bang. Nah, kalau LOE, tadi kan teman kan ada form melampirkan LOE ya. Saya nggak ingat, tapi yang pasti AAS ini tidak mewajibkan ada LOE. Justru mungkin kalau bisa jangan ada LOE dulu, karena kayak yang saya ceritakan tadi, si AAS ini plusnya dari beasiswa lain, dia akan membantu kita mendapatkan LOE. Dan pertama dia datangin dulu tuh kampusnya. Makanya kalau saya bilang sih rada rugi kalau kita dapetin LOE, karena dia bakal datengin kampusnya dulu. Di sana kita bisa brainstorming dulu sama representasi dari kampus-kampus itu. Kita bisa, mungkin Mas Fajri dapatnya Melbourne Law School, tapi ternyata di Monash mungkin nawarin public policy yang 2 tahun yang magangnya lebih banyak, mungkin tertarik itu kan. Nah, jadi dan kalau kita milih akhirnya, tadi kita wawancara maunya dari hukum ke hukum, terus tiba-tiba di tengah jalan waktu kita udah dapet beasiswa, pada saat ada fairnya itu kita mau milihnya jadinya public policy, itu nggak apa-apa. Jadi dan LOE-nya ntar akan diurus, bener-bener full diurus. Kita cuman bilangin saya maunya ada 2 alternatif kampus, alternatif pertama Monash, alternatif kedua Melbourne School. Nah, kita tinggal submit ke orang AS, ntar orang AS-nya yang ngurus. Tapi kalaupun misalnya udah dapet ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Dan itu nggak akan jadi persyaratan mutlak, nggak akan jadi yang dikonsider oleh AS dalam memberikan beasiswanya. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya, kalau udah dapet LOE nggak apa-apa, simpan aja. Tapi ntar ketika udah dikasih beasiswa AS, terus kita waktu PDT, ntar ada pameran universitas, mending itu aja, lihat-lihat dulu aja apa kita mau ganti dengan apa sih, salah. Terus kalau semacam tanggung jawab moral, justru seingat saya di kontraknya itu setelah kita beres dalam waktu berapa hari gitu, 5 hari atau pokoknya nggak nyampe sebulan, kita harus kembali ke Indonesia untuk berkontribusi kepada Indonesia. Itu kalau AS justru kita harus balik untuk berkontribusi. Saya tahunnya lupa deh. Nah, kalau untuk kalau ASN ya itu kita terikat kontrak kepada pemerintah bahwa kita harus 2N+1. 2 dikali waktu kita 2 dikali masa kita kuliah plus 1 tahun. Mungkin itu sih jawabannya. Terima kasih Mas Fajri. Baik, itu tadi jawaban dari Bang Johan untuk pertanyaan dari Fajri Kurniawan. Dari teman-teman peserta lain, apakah masih ada pertanyaan sekiranya untuk Bang Johan? Kalau enggak, biar saya yang bertanya nih. Pak Juan kan Bapak S2-nya masih linear ya dengan program S1-nya, itu hukum ya. Apakah sekiranya ada kendala untuk mempelajari hukum di Australia, di mana sistem hukum Australia dan Indonesia itu beda gitu Pak? Apakah kemudian Bapak merasakan kendala-kendala perbedaan dari course itunya sendiri Pak? Oke, terima kasih Mbak Sekar, ini menarik sih, berarti ini langsung ke substansi hukumnya. Kalau sebenarnya kalau ditanya kendala, nggak ada kendala sama sekali, justru menarik sih, karena kita itu kalau AAS itu wajib ngambil namanya Fundamental of Common Law. Jadi kita harus belajar common law. Di sana itu kita belajar apa ya, semacam ya persidangannya common law, terus bagaimana sumber-sumber hukumnya common law. Karena kan kalau di sini kan lebih ke hukum tertulis, undang-undang gitu, peraturan undang-undangan yang kuat kan. Kalau di sana justru di atas peraturan undang-undangan itu ada jurisprudensi. Nah, jadi kita tuh dikasih cuma dari 8 mata kuliah, cuma 1 mata kuliah itu aja sih ya, ngomong tentang common law, dan itu bukan kendala, jadi lebih menarik ke belajar hal baru aja. Jadi intinya kita harus belajar jurisprudensi. Jadi dari kasus kemarin hakimnya mutusin apa, nah itu bisa kita pakai, asalkan kasusnya itu mirip gitu, bisa kita pakai. Awalnya rada pusing, tapi menarik. Dan kalau di AHS sendiri, sebelum kita ikut kuliah, kita kan ada moot court-nya tuh. Jadi kita itu ada satu kelompok itu terdiri dari peserta AHS lainnya. Kalau saya kemarin itu banyak dari teman Kamboja, ada Filipina, kalau nggak salah tuh ada 9 orang. Kita against 9 orang lagi untuk kayak ya semacam sidang. Jadi kita kayak lawyernya,
kita menjelaskan, dikasih kasus sama orang sama itunya, sama dosennya, ya udah terus kita ada yang sebagai plaintiff, ada yang sebagai, saya lupa, pokoknya ada penggugat dan tergugat lah, kayak mutlak putusan. Dan itu nggak kendala sih, menarik sih. Nah, untuk 7 mata kuliah lainnya nggak 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 apa ya, nggak kepake banget sih yang fundamental common law itu. Kayak cuman kayak digital trade law atau WTO law itu ya, eh, memang banyak kan memakai jurisprudensi tapi nggak jadi kendala sih sebenarnya. Karena kan kita yang penting baca aja. Kalau untuk WTO law atau anti dumping ya baca aja agreement-nya, terus kita untuk ngasih argumen ya, kasusnya ini, kasih peraturan undang-undangannya apa, kasih jurisprudensi hakim dari WTO, judges-nya apa, ya udah gitu. Jadi nggak terlalu kendala. Pokoknya nggak usah takut bahwa kita akan sulit dengan sistem hukum yang berbeda. Gitu. Ya baik, terima kasih Pak Juan. Sangat insightful sekali jawabannya. Untuk teman-teman peserta yang lain, apakah sekiranya masih ada pertanyaan? Pak Juan, mungkin kita tunggu 1 menit dulu ya Pak, sebelum mungkin kita tutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Iya, ini Selvia Rayatri sepertinya punya pertanyaan tambahan. Silakan Selvia. Mau ada pertanyaan satu lagi Kak. Masalah apa tadi? Saya tadi cukup kurang nangkep gitu di bagian ada pertanyaan dari Ari Wirya Dinata itu kan masalah reference surat rekomendasi gitu dari profesor itu kan untuk PhD aja atau memang sebaiknya kalau seandainya kita S2 mau S2 gitu postgraduate sebaiknya pakai rekomendasi juga Bang? Terima kasih Bang. Dan apakah itu harus profesor ataukah ya boleh misalnya kayak dosen di program studi kita gitu? Terima kasih Bang. Terima kasih Selvia. Jadi kalau yang diomongin tadi itu kalau aku nggak salah paham ya, jadi kalau untuk S3 itu kita untuk dapetin LOE itu kita harus punya apa ya, ada supervisor dulu gitu. Kita udah harus janjian dengan supervisor di sana bahwa dia nih yang membantu kita untuk kalau S3 itu bikin apa gitu, bikin tesis atau apa gitu. Jadi kita udah janjian, jadi dia yang akan mendampingi kita selama 4 tahun gitu. Kalau S2 itu nggak perlu sih, kita cuma perlu recommendation letter dari tempat kita bekerja, kalau bekerja, atau tempat dari kampus. Kalau aku dulu dapetnya dari Pak Yuliantri di Bank Pak Ari. Ya, mungkin kita perlunya recommendation letter bukan dari dosen di sana, tapi dari dosen di tempat kita berkuliah dulu. Kalau S3 itu emang berat karena ya itu sudah harus janjian dulu nih sama supervisor di sana. Karena kalau kita nggak dapat supervisor di sana, kita nggak bisa nggak bisa lanjutin S3-nya gitu kan, harus ada yang membantu kita. Mungkin gitu Mbak Selvi. Terima kasih Bang. Baik, semoga menjawab ya Selvi pertanyaan jawaban dari Bang Juan. Baik, teman-teman peserta yang lain apakah sekiranya masih ada pertanyaan? Karena sekiranya cukup, tidak ada lagi yang bertanya, maka sesi tanya jawab pada webinar Australia Award Scholarship ini kita tutup. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka saya Andita Skarpatiwi selaku moderator izin undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Adita Sekar selaku moderator kita pada acara Upgrade Your Skill Go Kill Seminar Beasiswa Australia Award Scholarship kita pada hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya akan ada acara penyerahan sertifikat oleh Ketua Kombat Jasisia kepada Bapak John Andrean SHLM selaku pemateri seminar beasiswa Award Scholarship pada hari ini kepada Rezin Alifi, disilahkan. Oke, Bapak Juan, jadi ini ada
sedikit kenang-kenangan lah dari kami gitu Pak, berupa sertifikat dan berupa ucapan terima kasih kita dari Kombat kepada Bapak telah sharing sekaligus menyampaikan materi tentang AAS ini Pak. Oh iya, terima kasih banyak Pak Ketua ya, Pak Jin. Terima kasih sudah mengundang juga dan terima kasih atas sertifikat apresiasinya. Ya, semoga kami, saya dan Pak Iswandi itu bisa, harapannya bisa men-trigger teman-teman untuk ini sih mencoba. Saya insya Allah pasti dapat, karena saya dulu kalau boleh cerita, saya termasuk mediocre di Fakultas Hukum, biasa-biasa banget. Saya organisasi cuma satu kalau nggak salah, cuma ISEC, terus nggak aktif juga. Maksudnya nggak terlalu aktif, nggak terlalu bagus juga IP-nya, tapi yang penting kita punya mimpi aja sih. Jadi kalau pasti bisa sih, pokoknya dijalanin dulu satu-satu gitu. Mulai dari tes TOEFL, tes IELTS, akhirnya kalau udah punya IELTS pasti nggak mau rugi, pasti akhirnya mencoba untuk ambil beasiswa itu, dan somehow pasti dapat. Mau berapa kali, mau sekali coba langsung dapat, mau 3 kali, mau 5 kali, mau 6 kali, bahkan teman saya ada yang 9 kali, tapi akhirnya dia dapat yang di Erasmus, dan dia bisa keliling Polandia, keliling Belanda, ke Swiss, karena kalau Erasmus itu emang 6 negara kalau nggak salah. Jadi berusaha sih, kayak Mbak Selvi tadi ya, coba aja dulu mau fresh graduate atau enggak, yang penting pasti ada pengalaman dari sana. Daripada nggak sama sekali, better yang penting coba. Jadi terima kasih banget ini udah diundang di sini sama Pak Iswandi. Baik, acara selanjutnya sesi foto dokumentasi kegiatan acara seminar beasiswa kita hari ini. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh peserta seminar untuk dapat menghidupkan kameranya sebelum penutupan acara seminar kita sore hari ini. Baik, sekali lagi diharapkan kepada seluruh peserta seminar untuk dapat menghidupkan kameranya sebelum penutupan acara seminar kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, semuanya baiklah. Saya akan membimbing untuk dokumentasi kita pada hari ini. Dokumentasi kita akan ada untuk 1 slide. Oke, untuk foto pertama. 1, 2, 3. Ayo semuanya ambil dulu. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin slide kedua. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada Nova yang telah mengambil sesi dokumentasi kita pada hari ini. Maka dari itu setelah adanya sesi penyerahan sertifikat serta sesi dokumentasi, maka berakhirlah acara kegiatan seminar kita pada hari ini. Saya selaku MC pembawa acara pertemuan seminar hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati, baik itu dari luar maupun di dalam. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak.